Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Selamat bertemu kembali dengan saya di kanal Terminal Budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air, pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan kumpulan tulisan saya yang berkaitan dengan dunia pewayangan yang pernah dimuat di media cetak saat itu, dan saat ini saya abadikan di blog pribadi saya sawali.info. Selamat mendengarkan. Apa? Akibat kebencian Kurawa yang telah mengilu sumsum melalui aksi tipu daya yang licin dan licik, bahkan terstruktur, sistematis dan masif, Pandawa benar-benar kelimpungan dan tak berdaya. Mereka terusir dari tanah leluhurnya Hastinapura dengan cara yang sangat tidak terhormat dan bermartabat. Para putra Pandu dan sang permaisuri Drupadi harus mengalami masa karantina selama 13 tahun dan pada tahun yang terakhir harus menyamar. Jika penyamarannya gagal, mereka harus kembali menjadi pesakitan. Kabar menyakitkan itu jelas menyentakkan dunia pewayangan. Kalangan media dan netizen segera merespon dengan beragam komentar. Namun bukan hal yang sulit bagi Kurawa untuk menjinakkan opini publik. Di era media sosial seperti saat ini, ketika publik dimanjakan syahwat hoax, pihak Kurawa dengan kekuatan kapitalnya yang menggurita bisa dengan amat gampang mempermainkan remote sejarah di bawah kontrol kekuasaannya. Berbagai media abal-abal serentak diciptakan dan disebarkan. Para buzzer pemburu fulus direkrut, gegerlah jagat digital. Leng-leng berita hoax mengarus di lini masa, perdebatan di kalangan netizen memanas tanpa jeda dan nyaris tanpa akhir. Sengkuni tertawa nyengir sembari mengelus-elus jenggot panjangnya yang tumbuh jarang-jarang. Mahapate Hastina yang dikenal amat piawai mengelola dan merekayasa berbagai perkara yang serba rumit dan pelik ini tampak sangat menikmati betul remote permainan yang ada dalam genggaman tangannya. Lelaki tua beruban dan keriput ini selalu hendak mencitrakan dirinya sebagai pahlawan di tengah situasi yang serba tak menentu. Sengkuni memang memiliki dendam akut dan permanen terhadap Pandawa. Dia dengan amat sadar mengelola isu untuk membenturkan perseteruan sesama keturunan bangsa Kuru, Pandawa dan Kurawa. Keberpihakan berlebihan terhadap keponakannya Kurawa telah membutakan nuraninya. Berbagai fitnah sengaja digelontorkan untuk menyingkirkan putra Pandu berkuasa di tahta Hastina. Selain menggoreng isu bahwa almarhum Pandu penuh dosa dan kualat karena pernah membunuh sepasang kijang jelmaan dewa yang sedang memadu asmara, ia juga selalu nyinyir terhadap keberadaan Profesor Durna, Mahaguru Hastina yang diimpor dari negeri atas angin, yang dianggap telah berbuat mesum dengan seekor kuda hingga melahirkan seorang anak bernama Aswatama. Yang lebih menghebohkan, Sengkuni juga pernah meminta Yudhistira untuk melakukan tes DNA. Ia meragukan kalau anak sulung Dewi Kunti itu benar-benar benih Pandu. Gampang saja untuk membuktikannya. Jangan sampai negeri Hastinapura yang besar ini dipimpin oleh sosok yang tidak jelas asal-usulnya. Tinggal tes darah, selesai. Kalau memang terbukti, berarti sudah terjadi kebohongan besar di negeri ini dan ini sangat berbahaya. Kalau tidak terbukti ya nggak apa-apa, tapi masyarakat puas dan tidak lagi dihinggapi keraguan tentang asal-usul seorang pemimpin. Kata Sengkuni berapi-api di tengah kerumunan awak media. Namun Yudhistira tak mau masuk dalam permainan Sengkuni. Yudhistira tak menggubris provokasi Sengkuni.
Meski demikian, akal licik Sengkuni terus bermain di wilayah gelap dan jahat. Berbagai provokasi dan taktik licik terus digelontorkan untuk menjegal Pendawa. Dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, Sengkuni hendak menghabisi Pendawa di Balai Sigala-gala. Pendawa dibakar hidup-hidup dalam sebuah pesta, namun rupanya Tuhan masih berpihak pada Pendawa. Mereka berhasil menyelamatkan diri dari kepungan si jago merah yang membara. Sengkuni stres. Saraf-sarafnya mulai menegang. Ia terus mencari cara untuk menghentikan langkah Pendawa. Walhasil digelarlah permainan dadu yang licik sekaligus memabukkan. Dengan berbagai dalih, Sengkuni berhasil menggiring Pendawa dalam perangkap perjudiannya. Ya, Sengkuni memang politisi ulung. Kelicikannya sukses mengelabui kepolosan Pendawa yang tak begitu peduli pada harta dan tahta. Pendawa benar-benar dipermalukan dalam sebuah permainan judi yang meluluh lantakkan harga diri dan marwah manusia. Pendawa dibuat tak berkutik ketika Drupadi harus melawan kepungan Dursasana yang menelanjangi Drupadi di tengah geliat mata rakus para lelaki dalam sebuah pertemuan orang-orang mulia dan terhormat. Tak iya lagi permainan judi benar-benar telah menjatuhkan martabat Pendawa sebagai keturunan bangsa Kuru yang luhur. Mereka diusir dari tanah leluhur dan harus hidup terkarantina di tengah hutan belantara yang singep dan wingit selama 13 tahun. Dalam menjalani masa karantina, Pendawa, Drupadi, dan Dewi Kunti mendapatkan berbagai tempaan pengalaman hidup. Di balik pengalaman pahit dan getir itu, mereka justru makin matang, arif, dan dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tanpa terasa 12 tahun sudah masa-masa sulit dan menyakitkan itu terlewati. Setahun lagi mereka akan terlepas dari belenggu kelicikan Kurawa. Bisa merdeka dari sekapan hutan yang singop dan wingit. Meski tinggal setahun lagi bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menyembunyikan identitasnya. Apalagi tim spionase Hastinapura yang dikenal tangguh dan militan telah disebar di berbagai penjuru. Jika tidak hati-hati, penyamaran mereka dalam setahun terakhir akan mudah terbongkar. Atas bisikan nuraninya yang bersih dan jujur, Pendawa memilih negeri Wirata sebagai tempat penyamarannya. Selain relatif aman, Wirata juga dianggap memiliki jalur kekerabatan dan hubungan yang baik dengan bangsa Kuru yang agung. Mereka menyamar dengan rapi. Yudhistira mengenakan pakaian Sanyasin dengan nama Kangka. Bima menjadi juru masak dengan nama Jagal Abilawa. Arjuna menjadi guru tari sekaligus sopir dengan nama Brihanolo. Nakula menjadi pawang kuda dengan nama Dharmagranti. Sadewa menjadi pengurus ternak dengan nama Tantripala. Sedangkan Drupadi menjadi inang dan pembantu dengan nama Serandri. Mereka mempersiapkan diri sesuai dengan pekerjaan yang dipilih selama 1 tahun masa penyamaran. Mereka berlatih cara berjalan, berbicara, bertingkah laku, dan berbagai kebiasaan lain yang sesuai dengan penyamaran masing-masing, hingga akhirnya diterima sebagai abdi Wirata setelah melalui proses yang rumit. Memasuki penyamaran bulan ke-12, prahara membadai di negeri Wirata. Teror terjadi di mana-mana. Masyarakat Wirata dicekam kecemasan dan ketakutan. Situasi chaos menumbuhkan sakwasangka dan ketidakpastian. Menurut pengamat, diduga kuat teror dilakukan oleh jaringan Kurawa yang bersekutu dengan kekuatan jahat untuk membuka kedok penyamaran Pendawa. Agaknya Pendawa sangat menyadari kalau keberadaan mereka di Wirata sudah mulai tercium oleh pihak Kurawa, sehingga harus lebih waspada dan hati-hati. Suasana Wirata benar-benar mencekam. Apalagi saat ini Raja Matswapati sedang melakukan perjalanan diplomasi yang rumit ke negeri Trigata untuk meredakan konflik dengan Raja Susarmo. Mau tak mau, Uttara, calon penguasa Wirata, harus menggantikan peran ayahandanya untuk menumpas jaringan teroris. Uttara geram menyaksikan ulah para teroris. Ia bertekad untuk menumpas gerombolan pengacau itu. Bersama sopirnya Brihanolo, Uttara bergegas meninggalkan istana. Dari kejauhan mereka menyaksikan ulah segerombolan pengacau tengah beraksi.
Uttara cemas. Seumur-umur baru kali ini ia harus berhadapan dengan jaringan teroris yang beringas. Dugaan para pengamat ternyata tidak salah. Dari jarak yang cukup terjaga, Uttara dengan jelas bisa menyaksikan bahwa gembong kekacauan di negaranya memang jaringan Kurawa yang dikenal sangat militan. Di balik kerumunan teroris yang beringas dan berwajah kasar, Uttara melihat tokoh-tokoh Hastina yang cukup berpengaruh seperti Bhisma, Durna, Kerpa, Duryudana, dan Karna. Mereka telah berhasil memorak-porandakan perkampungan dan merampas harta penduduk Wirata. Sudah tak terhitung berapa jumlah rakyat sipil tak berdosa yang menjadi korban keberingasan para teroris. Ketika menyaksikan jaringan Kurawa yang cukup tangguh, nyali Uttara jadi ciut. Dia meminta Brihanolo untuk kembali ke istana. Brihanolo mengernyitkan keningnya. Tuhan, masyarakat menggantungkan nasib negeri Wirata kepada Tuhan. Tuhan berangkat dengan semangat berapi-api hendak menghancurkan musuh. Kalau kita kembali sekarang tanpa hasil, rakyat akan mentertawakan Tuhan. Kita harus maju dan bertempur Tuhan, jangan gentar. Seloroh Brihanolo. Bagaimana bisa Brihanolo? Kita tidak membawa pasukan. Semua prajurit dibawa ayahku ke negeri Trigoto. Mustahil aku melawan gembong-gembong Kurawa. Brihanolo, berbaliklah, kita pulang. Jawab Uttara cemas. Ia benar-benar merasa tak sanggup jika harus menghadapi kekuatan teror Kurawa yang tangguh dan militan. Jangan takut Tuan, aku yang akan menghadapi Kurawa. Bantu aku. Pegang seter ini, selebihnya serahkan padaku. Percayalah padaku, tidak ada gunanya lari dari pertempuran. Akan kita enyahkan musuhmu dan kita dapatkan kembali semua harta benda yang mereka rampas. Kemenangan pasti berada di pihak kita, percayalah. Brihanolo meminta Uttara untuk memarkir mobil tempurnya di balik sebatang pohon besar di dekat kuburan. Sampai di dekat kuburan, Brihanolo meminta Uttara naik ke pohon besar itu dan mengambil senjata yang disembunyikan di sana. Uttara memejamkan mata, tak berani memanjat pohon itu. Kata orang, di pohon ini pernah tergantung mayat nenek tua yang berubah menjadi setan. Aku tak berani memegang mayat itu. Mengapa kau menyuruhku melakukan ini? Kata Uttara. Dengar Tuan, itu tidak benar. Itu bukan mayat. Itu kantong kulit. Di sana tersimpan senjata-senjata mutakhir milik Pandawa. Naiklah dan bawa turun senjata-senjata itu cepat. Jangan buang-buang waktu. Kata Brihanolo tegas. Karena Brihanolo terus mendesak, Uttara terpaksa menurut. Ia memanjat pohon itu lalu mengambil kantong kulit besar yang disembunyikan di balik daun-daunan. Alangkah kagetnya dia ketika melihat isi kantong itu. Ya, senjata-senjata yang hebat dan mutakhir. Cepat-cepat dibawanya kantong itu turun dan diserahkannya kepada Brihanolo. Brihanolo menyuruh Uttara meraba senjata-senjata itu. Begitu menyentuh senjata-senjata itu, Uttara merasa ada arus kekuatan gaib merasuk ke tubuhnya dan menguatkan jiwanya. Matanya sekarang berbinar memancarkan semangat baru. Alangkah anehnya. Katamu senjata ini milik Pandawa. Bukankah kerajaan mereka dirampas Kurawa dan mereka diusir ke hutan Kurawa oleh Kurawa? Bagaimana mungkin engkau bisa tahu tentang senjata-senjata ini? Secara ringkas, Brihanolo menyatakan bahwa sebenarnya sudah hampir 1 tahun Pandawa tinggal di ibu kota negeri Wirata dan bekerja mengabdi Raja Wirata. Mereka adalah Kangko, Jagal Abilowo, Darmogranti, Darmogranti, Tantri Polo, dan Sairandri. Brihanolo juga bercerita tentang kematian Maha Senopati Kicoko yang berani menghina Drupadi. Aku ini Arjuna, putra mahkota, jangan takut. Engkau akan melihat bagaimana aku menaklukkan gembong-gembong teroris itu. Biarpun ada Bhisma, Durna, Duryudana, dan Aswatama, kita harus rebut kembali harta benda yang mereka rampas. Dan engkau akan menjadi pahlawan. Semua ini akan menjadi pelajaran berharga bagimu, kata Arjuna. Uttara segera mengatupkan kedua telapak tangannya memberi hormat kepada Arjuna. Tak kusangka engkau adalah Arjuna. Alangkah beruntungnya aku dapat bertemu denganmu. Arjuna,
Engkau kesatria perkasa. Engkau telah menanamkan keberanian dalam jiwaku. Maafkan kesalahanku karena kedunguanku. Di atas mobil tempur yang dikemudikan Uttara, Arjuna bercerita tentang kisah-kisah kepahlawanan untuk membangkitkan keberanian Uttara. Kini mobil semakin mendekati pertahanan Gimbong-Gimbong Kurawa. Arjuna minta agar mobil dihentikan. Kemudian mereka turun. Perhiasan wanita ditanggalkannya, rambutnya yang panjang diikat, pakaian perempuan ditukarnya dengan pakaian perang, dan senjata-senjatanya disiapkan. Setelah berdoa, Arjuna berdiri tegak penuh keagungan, membuat Uttara terkagum-kagum. Uttara bangkit semangatnya, ia naik ke atas mobil. Arjuna menenteng senjata, memasang anak panah, membidik ke Anggasa, menarik tali busur, dan seketika meluncurlah anak panah itu membelah angkasa dengan bunyi mendesing-desing. Lantas Arjuna meniup trompet kerangnya yang bernama Dewadatta. Suaranya menggema dan bergaung ke seluruh penjuru. Kurawa terkejut. Mereka saling berpandangan. Dengan telinganya yang tajam, Durna memastikan bahwa suara itu berasal dari desingan anak panah Gantiwa dan gema trompet kerang Dewadatta milik Arjuna. Durna membisikkan hal itu kepada Karna. Mana mungkin itu Arjuna? Apa peduli kita kalaupun ia ada di sini? Apa yang ia bisa lakukan sendirian menghadapi kita jika Pendawa lainnya bersama Wiroto pergi ke selatan melawan Susarmo? Paling-paling ia hanya bersama Uttara, putra mahkota yang pengecut itu. Kenapa kita mesti pusing-pusing? Walaupun itu Arjuna, paling-paling ia hanya akan menyerahkan diri ke tangan kita untuk ditemukan sebelum waktunya. Dan karena itu kita bisa mengirim Pendawa ke hutan selama 12 tahun lagi. Sahut Duryudana menyambung. Seperti disentakkan oleh sesuatu yang gaib, dari kejauhan muncul gerakan yang begitu cepat. Debu mengepul bagaikan ekor monster ganas. Sekali lagi terdengar desing Gantiwa dan gema Dewadatta. Pasukan kita diserbu, itu Arjuna datang menyerbu mereka, teriak Durna cemas. Duryudana kesal melihat sikap Durna. Sumpah Pendawa adalah menerima pengasingan di hutan selama 12 tahun dan setahun bersembunyi tanpa dikenali. Tahun ke-13 belum habis tetapi Arjuna sudah berani muncul. Kenapa kita mesti prihatin? Mereka harus mengembara di hutan selama 12 tahun lagi. Durna terlalu banyak mempelajari falsafah hingga jadi penakut. Biarlah ia bersembunyi di belakang kita, maju terus, sahut Duryudana. Memang jika tidak biasa bertempur pasti gemetar. Kalaupun yang datang memang Arjuna, kenapa kita mesti takut? Para Suramu sekalipun aku tidak gentar. Aku akan hadang ia kalau ia berani maju. Bala tentara Wiroto mungkin bisa merebut kembali harta benda mereka. Tetapi Arjuna harus berhadapan dengan aku. Karena menyambung, kemudian membunyikan trompetnya dan meledakkan senjatanya, tanda ia siap bertempur. Jangan berbuat tolol, kita harus menyerang Arjuna bersama-sama dan serentak. Hanya dengan cara itu kita akan berhasil. Jangan omong besar dan berperang tanding sendirian, kata Mahaguru Kelpo menasihati Karna geram. Oh, Mahaguru Kelpo ternyata sudah mulai menyanyikan lagu pujian untuk Arjuna. Apakah karena takut atau karena sayang kepada Pendawa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu para tetua semua takut dan menasihati agar kita tak usah bertempur. Kalau begitu sebaiknya kalian tinggal di belakang dan menonton saja. Seharusnya mereka yang telah makan garam di Hastinapura harus berani maju bertempur. Aku hanya mengenal cinta kepada kawan dan benci kepada musuh. Aku takkan mundur. Apa guna mereka mempelajari kitab-kitab suci jika sampai di sini hanya memuji-muji musuh? Aswatama putra Durna dan kemenakan Mahaguru Kelpo tak tahan mendengar sindiran tajam Karna. Kita belum membawa pulang harta benda rampasan ke Hastinapura. Kita belum memenangkan pertempuran. Omong besarmu tidak ada gunanya. Mungkin kami bukan golongan kesatria. Mungkin kami tergolong orang yang hanya membaca-baca kitab-kitab sastra. Meski demikian, kami belum pernah menemukan ajaran yang menyatakan bahwa seorang raja dikatakan kesatria jika bisa merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu, teriak Aswatama. Dengarlah Karna, mereka yang telah bertempur mati-matian dan menaklukkan banyak kerajaan tidak pernah menyombongkan kemenangan mereka. Tapi kamu,
Aku belum pernah melihat hasil perbuatanmu yang pantas engkau banggakan. Api tidak ribut tetapi membakar. Matahari bersinar bukan untuk dirinya. Bumi memeluk segala yang ada di bahunya tanpa berisik. Pujian apakah yang pantas diberikan kepada kesatria yang merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu? Keberhasilan menipu Pandawa tidak pantas dibanggakan, ibarat menangkap burung piaraan sendiri dengan perangkap yang hebat. Duryudana dan Karna, pertempuran apakah yang telah kalian menangkan melawan Pandawa? Pantaskah kalian merasa bangga karena telah mempermalukan Drupadi? Kalian hampir saja menghancurkan bangsa Kuru seperti si Pandir menebang pohon cendana karena mabuk oleh keharumannya. Melemparkan dadu untuk mendapatkan angka 4 atau 2 tidak sesulit menghadapi desing Gandewa Arjuna. Apa kalian kira Sengkuni bisa menyulap jalannya pertempuran agar kita menang? Mungkin kita semua sudah gila. Crocos Aswatama. Gembong-gembong Kurawa saling bersilat lidah, mencaci dan memaki. Bisma hanya bisa mengelus dada prihatin dan menasihati agar Duryudana mawas diri dan lebih cermat dalam bertindak. Sesepuh Hastinapura itu juga mengingatkan bahwa waktu 13 tahun yang ditetapkan sebagai masa pengasingan dan persembunyian Pandawa telah habis. Pandawa telah bebas. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk bertempur. Jika mau berdamai dengan Pandawa, sekaranglah waktunya. Apa yang engkau kehendaki? Perdamaian yang adil dan terhormat atau kehancuran bersama dalam peperangan? Pertimbangkan baik-baik dan tentukan pilihanmu, kata Bisma. Namun dasar keras kepala, doktrin kebencian terhadap Pandawa yang ditanamkan sejak kecil oleh Sengkuni agaknya sudah benar-benar mencuci otak Duryudana. Ia tak mau berdamai dan ingin segera menghabisi Pandawa. Sampyuh pun gagal dicegah. Gembong dan jaringan teroris Kurawa yang congkak dan beringat campuh untuk menghabisi Arjuna dan Uttara. Uttara tampil tergindas melajukan mobil tempurnya. Ia mengejar gerombolan Kurawa yang berusaha mempertahankan barang rampasan. Arjuna mengamuk memorak-porandakan gerombolan Kurawa hingga babak belur dan meninggalkan barang-barang rampasan. Arjuna memburu Duryudana. Bisma sigap dan mengerahkan pasukan Kurawa untuk membantu Duryudana. Arjuna terkepung dari berbagai sisi, namun bukan Arjuna kalau menyerah begitu saja. Petualangan hidup selama menjalani masa karantina membuat nalurinya untuk menaklukkan musuh makin mantap dan teruji. Diserangnya Karna dengan serangan kilat hingga tak mampu melawan, bahkan terpelanting jatuh. Kemudian Arjuna menendang dan menerjang Durna hingga terjengkang. Aswatama bergegas membantu ayahnya, namun serangannya berhasil ditangkis Arjuna, bahkan ia pun tidak berkutik akibat serangan Arjuna yang bertubi-tubi. Mahaguru Kerpa menyerang Arjuna dari belakang dibantu oleh Bisma dan Duryudana. Arjuna ingin melumpuhkan mereka satu persatu, dipusatkan serangannya kepada Duryudana hingga terbirit-birit. Namun Arjuna kewalahan ketika menghadapi Mahaguru Kerpa dan Bisma yang terus menyerangnya. Arjuna memutuskan untuk mengeluarkan cairan kimia pembius lalu membuat kedudukan musuhnya terpusat. Setelah lawan berada dalam posisi yang diinginkannya, Arjuna melemparkan senjata saktinya ke tengah-tengah pasukan Kurawa. Satu persatu gerombolan Kurawa jatuh pingsan. Dengan mudah Uttara dan Arjuna merampas jubah mereka sebagai tanda kemenangan. Belokkan arah mobil, harta benda yang dirampas teroris telah kembali kepada rakyat dan musuh sudah kita taklukkan. Wahai Tuan Uttara, pulanglah engkau dan bawalah berita kemenangan ini, kata Arjuna. Sebelum sampai ke istana, Arjuna menyimpan kembali senjata-senjatanya di tempat rahasia, membersihkan diri dan mengganti pakaiannya kembali seperti Brianolo sang guru tari. Kemudian Uttara mengirim utusan ke ibu kota Wiroto untuk menyampaikan berita kemenangan gemilang Uttara kepada Raja Wiroto. Di tempat pertempuran, Duryudana kembali ke induk pasukannya. Dilihatnya Bisma dan gembong-gembong Kurawa baru saja siuman dan jubah mereka tidak ada lagi. Kurawa takluk dan kembali ke Hastinapura. Raja Matsawati kembali ke ibu kota Wiroto dan berhasil menangani konflik dengan Raja Susalmo dan negara Trigoto. Namun ia tak sanggup menyembunyikan kecemasannya terhadap nasib putranya Uttara yang harus menumpas jaringan teroris. Ia tahu anaknya sama sekali tidak memiliki kemampuan tempur, apalagi menghadapi teroris. Kangko mencoba menghiburnya.
Kekalahan Susarmo di selatan pasti sudah diketahui Kurawa. Mereka pasti gentar dan memilih mundur, tuanku. Kata Kangko hati-hati. Tak lama kemudian utusan Utoro tiba dan mengabarkan berita kemenangan. Harta benda yang dirampas teroris sudah kembali ke tangan rakyat. Namun Raja Matsopati tak percaya. Kangko terus berusaha meyakinkan bahwa berita itu memang benar. Kemenanganku melawan Susarmo tidak berarti apa-apa. Kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan putraku Utoro, kata Matsopati terharu. Putra mahkota Utoro beruntung didampingi Brihanolo yang tangkas dan tahu bagaimana mengemudikan mobil tempur, saut Kangko. Wiroto merasa tersindir dan marah. Kenapa engkau berulang-ulang menyebut nama si Banci itu padahal aku sedang bahagia karena putraku memenangkan pertempuran? Bukankah sudah sepatasnya aku memuji putraku yang gagah perkasa? Kenapa engkau justru menekankan ketangkasan si Banci sebagai sopir? Hamba tahu Brihanolo bukan orang biasa. Mobil tempur yang dikemudikannya pasti tak akan salah arah dan ia pasti pantang menyerah. Brihanolo sudah yakin akan bisa memetik kemenangan gemilang siapapun musuhnya. Jawab Kangko tenang. Matsopati tidak dapat menahan amarahnya. Ia menganggap kata-kata Kangko sebagai penghinaan terhadap anak dan dirinya sendiri. Ia murka. Dilemparkannya dadu ke wajah Kangko dan melupai pipinya hingga berdarah. Serandri yang kebetulan lewat melihat darah di pipi Kangko. Dengan cepat disekanya wajah Kangko dengan sarinya. Darah Kangko yang jatuh ditampungnya dalam cawan emas. Melihat hal itu Matsopati semakin geram apalagi berlangsung di depan matanya. Kurang ajar. Kenapa engkau menadai darah Kangko dengan cawan emas? Teriak Matsopati. Tuanku, darah seorang sannyasin tidak boleh jatuh ke bumi. Jawab Serandri tenang. Kalau sampai darahnya menetes ke bumi, hujan tidak akan turun di negeri ini selama beberapa tahun. Tanah akan retak kekeringan dan rakyat akan mati kelaparan. Karena itu darahnya kutampung dengan cawan emas. Aku khawatir tuanku raja belum mengenal kebesaran Kangko. Lanjutnya. Tak lama kemudian Utoro datang menghadap. Ia terkejut ketika melihat darah kering di wajah Kangko yang tiada lain adalah Yudhistira yang agung. Siapa yang telah melukai dia, Ayahanda? Utoro bertanya dengan cemas. Kenapa? Aku melempar mukanya dengan dadu karena kelancangan dan kesombongannya. Waktu aku senang dan bangga karena kemenanganmu, dia justru mengecilkan arti kemenanganmu. Setiap kali aku memuji kesaktian dan keperkasaanmu, ia justru menyebut-nyebut kemahiran si Banci Brihanolo. Aku memang telah melukainya, aku akui itu. Tapi hal ini tak usah kita bicarakan lagi. Ceritakanlah bagaimana engkau bertempur sampai menang. Jawab Matsopati balik bertanya. Ayah telah berbuat kesalahan besar. Berlututlah di hadapannya sekarang juga, Ayah. Mintalah maaf. Kalau tidak kita akan musnah dari akar sampai ke daun. Jawab Utoro sambil menangis sesenggukan. Matsopati tidak mengerti maksud anaknya. Ia hanya duduk diam kebingungan. Apalagi ketika menyaksikan Utoro berlutut di depan Yudhistira dan meminta maaf. Matsopati memeluk anaknya dengan penuh haru. Anakku, engkau benar-benar seorang ksatria. Aku tak sabar lagi menunggu ceritamu. Bagaimana engkau menaklukkan gerombolan teroris itu? Bagaimana engkau merebut kembali harta benda kita? Tanya Matsopati. Utoro tersipu. Bukan aku yang menaklukkan musuh. Bukan aku yang mengambil harta benda yang telah dirampas. Semua itu dilakukan oleh orang yang sangat sakti dan perkasa. Dia yang memukul mundur gembong-gembong teroris dan merebut kembali semua harta kita. Aku tidak berbuat apa-apa. Jawab Utoro. Kepala Matsopati serasa terhantam godam. Pusing. Di manakah orang perkasa itu sekarang? Aku harus berterima kasih kepadanya karena ia telah menolongmu dan mengusir pengacau. Akan kuberikan anakku Dewi Utari untuk dipersunting. Panggillah Utari sekarang juga. Dia telah pergi. Mungkin besok atau lusa dia akan datang kemari. Jawab Utoro. Kepala Matsopati makin pening. Kebanggaan semu atas kemenangan putranya telah membuat darah sannyasin yang tak berdosa tumpah dari kepalanya. Di atas singgasananya, penguasa Wiroto yang sangat disegani musuh-musuh besarnya itu hanya mampu meraba dadanya yang kencang berdegup.
rata. Akibat kebencian Kurawa yang telah mengilu sumsum melalui aksi tipu daya yang licin dan licik, bahkan terstruktur, sistematis dan masif, Pandawa benar-benar kelimpungan dan tak berdaya. Mereka terusir dari tanah leluhurnya Hastinapura dengan cara yang sangat tidak terhormat dan bermartabat. Para putra Pandu dan sang permaisuri Drupadi harus mengalami masa karantina selama 13 tahun dan pada tahun yang terakhir harus menyamar. Jika penyamarannya gagal, mereka harus kembali menjadi pesakitan. Kabar menyakitkan itu jelas menyentakkan dunia pewayangan. Kalangan media dan netizen segera merespon dengan beragam komentar. Namun bukan hal yang sulit bagi Kurawa untuk menjinakkan opini publik. Di era media sosial seperti saat ini, ketika publik dimanjakan syahwat hoax, pihak Kurawa dengan kekuatan kapitalnya yang menggurita bisa dengan amat gampang mempermainkan remote sejarah di bawah kontrol kekuasaannya. Berbagai media abal-abal serentak diciptakan dan disebarkan. Para buzzer pemburu fulus direkrut, gegerlah jagat digital. Leng-leng berita hoax mengarus di lini masa, perdebatan di kalangan netizen memanas tanpa jeda dan nyaris tanpa akhir. Sengkuni tertawa nyengir sembari mengelus-elus jenggot panjangnya yang tumbuh jarang-jarang. Mahapate Hastina yang dikenal amat piawai mengelola dan merekayasa berbagai perkara yang serba rumit dan pelik ini tampak sangat menikmati betul remote permainan yang ada dalam genggaman tangannya. Lelaki tua beruban dan keriput ini selalu hendak mencitrakan dirinya sebagai pahlawan di tengah situasi yang serba tak menentu. Sengkuni memang memiliki dendam akut dan permanen terhadap Pandawa. Dia dengan amat sadar mengelola isu untuk membenturkan perseteruan sesama keturunan bangsa Kuru, Pandawa, dan Kurawa. Keberpihakan berlebihan terhadap keponakannya Kurawa telah membutakan nuraninya. Berbagai fitnah sengaja digelontorkan untuk menyingkirkan putra Pandu berkuasa di tahta Hastina. Selain menggoreng isu bahwa almarhum Pandu penuh dosa dan kualat karena pernah membunuh sepasang kijang jelmaan dewa yang sedang memadu asmara, ia juga selalu nyinyir terhadap keberadaan Profesor Durna, Mahaguru Hastina yang diimpor dari negeri atas angin, yang dianggap telah berbuat mesum dengan seekor kuda hingga melahirkan seorang anak bernama Aswatama. Yang lebih menghebohkan, Sengkuni juga pernah meminta Yudhistira untuk melakukan tes DNA. Ia meragukan kalau anak sulung Dewi Kunti itu benar-benar benih Pandu. Gampang saja untuk membuktikannya. Jangan sampai negeri Hastinapura yang besar ini dipimpin oleh sosok yang tidak jelas asal-usulnya. Tinggal tes darah, selesai. Kalau memang terbukti, berarti sudah terjadi kebohongan besar di negeri ini dan ini sangat berbahaya. Kalau tidak terbukti ya nggak apa-apa, tapi masyarakat puas dan tidak lagi dihinggapi keraguan tentang asal-usul seorang pemimpin. Kata Sengkuni berapi-api di tengah kerumunan awak media. Namun Yudhistira tak mau masuk dalam permainan Sengkuni. Yudhistira tak menggubris provokasi Sengkuni. Meski demikian, akal licik Sengkuni terus bermain di wilayah gelap dan jahat. Berbagai provokasi dan taktik licik terus digelontorkan untuk menjegal Pandawa. Dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, Sengkuni hendak menghabisi Pandawa di balai Sigala-gala. Pandawa dibakar hidup-hidup dalam sebuah pesta, namun rupanya Tuhan masih berpihak pada Pandawa. Mereka berhasil menyelamatkan diri dari kepungan si jago merah yang membara. Sengkuni stres. Saraf-sarafnya mulai menegang. Ia terus mencari cara untuk menghentikan langkah Pandawa. Walhasil digelarlah permainan dadu yang licik sekaligus memabukkan. Dengan berbagai dalih, Sengkuni berhasil menggiring Pandawa dalam perangkap perjudiannya. Ya, Sengkuni memang politisi ulung. Kelicikannya sukses mengelabui kepolosan Pandawa yang tak begitu peduli pada harta dan tahta.
Pendawa benar-benar dipermalukan dalam sebuah permainan judi yang meluluh lantakkan harga diri dan marwah manusia. Pendawa dibuat tak berkutik ketika Drupadi harus melawan kepungan Dursasana yang menelanjangi Drupadi di tengah geliat mata rakus para lelaki dalam sebuah pertemuan orang-orang mulia dan terhormat. Tak ya lagi permainan judi benar-benar telah menjatuhkan martabat Pendawa sebagai keturunan bangsa Kuru yang luhur. Mereka diusir dari tanah leluhur dan harus hidup terkarantina di tengah hutan belantara yang singep dan wingit selama 13 tahun. Dalam menjalani masa karantina, Pendawa Drupadi dan Dewi Kunti mendapatkan berbagai tempaan pengalaman hidup. Di balik pengalaman pahit dan getir itu, mereka justru makin matang, arif dan dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tanpa terasa 12 tahun sudah masa-masa sulit dan menyakitkan itu terlewati. Setahun lagi mereka akan terlepas dari belenggu kelicikan Kurawa. Bisa merdeka dari sekapan hutan yang singop dan wingit. Meski tinggal setahun lagi bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menyembunyikan identitasnya. Apalagi tim spionase Hastinapura yang dikenal tangguh dan militan telah disebar di berbagai penjuru. Jika tidak hati-hati, penyamaran mereka dalam setahun terakhir akan mudah terbongkar. Atas bisikan nuraninya yang bersih dan jujur, Pendawa memilih negeri Wirata sebagai tempat penyamarannya. Selain relatif aman, Wirata juga dianggap memiliki jalur kekerabatan dan hubungan yang baik dengan bangsa Kuru yang agung. Mereka menyamar dengan rapi. Yudhistira mengenakan pakaian Sanyasin dengan nama Kangka, Bima menjadi juru masak dengan nama Jagal Abilawa, Arjuna menjadi guru tari sekaligus sopir dengan nama Brihanolo, Nakula menjadi pawang kuda dengan nama Dharmagranti, Sadewa menjadi pengurus ternak dengan nama Tantripala, sedangkan Drupadi menjadi inang dan pembantu dengan nama Sairandri. Mereka mempersiapkan diri sesuai dengan pekerjaan yang dipilih selama 1 tahun masa penyamaran. Mereka berlatih cara berjalan, berbicara, bertingkah laku, dan berbagai kebiasaan lain yang sesuai dengan penyamaran masing-masing, hingga akhirnya diterima sebagai abdi Wirata setelah melalui proses yang rumit. Memasuki penyamaran bulan ke-12, prahara membadai di negeri Wirata. Teror terjadi di mana-mana. Masyarakat Wirata dicekam kecemasan dan ketakutan. Situasi chaos menumbuhkan sakwasangka dan ketidakpastian. Menurut pengamat, diduga kuat teror dilakukan oleh jaringan Kurawa yang bersekutu dengan kekuatan jahat untuk membuka kedok penyamaran Pendawa. Agaknya Pendawa sangat menyadari kalau keberadaan mereka di Wirata sudah mulai tercium oleh pihak Kurawa, sehingga harus lebih waspada dan hati-hati. Suasana Wirata benar-benar mencekam. Apalagi saat ini Raja Matswapati sedang melakukan perjalanan diplomasi yang rumit ke negeri Trigata untuk meredakan konflik dengan Raja Susarmo. Mau tak mau, Uttara, calon penguasa Wirata, harus menggantikan peran ayahandanya untuk menumpas jaringan teroris. Uttara geram menyaksikan ulah para teroris. Ia bertekad untuk menumpas gerombolan pengacau itu. Bersama sopirnya Brihanolo, Uttara bergegas meninggalkan istana. Dari kejauhan mereka menyaksikan ulah segerombolan pengacau tengah beraksi. Uttara cemas. Seumur-umur baru kali ini ia harus berhadapan dengan jaringan teroris yang beringas. Dugaan para pengamat ternyata tidak salah. Dari jarak yang cukup terjaga, Uttara dengan jelas bisa menyaksikan bahwa gembong kekacauan di negaranya memang jaringan Kurawa yang dikenal sangat militan. Di balik kerumunan teroris yang beringas dan berwajah kasar, Uttara melihat tokoh-tokoh Hastina yang cukup berpengaruh seperti Bhisma, Durna, Kerpa, Duryudana, dan Karna. Mereka telah berhasil memorak-porandakan perkampungan dan merampas harta penduduk Wirata. Sudah tak terhitung berapa jumlah rakyat sipil tak berdosa yang menjadi korban keberingasan para teroris. Ketika menyaksikan jaringan Kurawa yang cukup tangguh, nyali Uttara jadi ciut. Dia meminta Brihanolo untuk kembali ke istana. Brihanolo mengernyitkan keningnya. Tuhan, masyarakat menggantungkan nasib negeri Wirata kepada Tuhan.
Tuhan berangkat dengan semangat berapi-api hendak menghancurkan musuh. Kalau kita kembali sekarang tanpa hasil, rakyat akan mentertawakan Tuhan. Kita harus maju dan bertempur Tuhan, jangan gentar. Seloroh Brihanolo. Bagaimana bisa Brihanolo? Kita tidak membawa pasukan. Semua prajurit dibawa ayahku ke negeri Trigoto. Mustahil aku melawan Gimbong-Gimbong Kurawa. Brihanolo, berbaliklah, kita pulang. Jawab Uttara cemas. Ia benar-benar merasa tak sanggup jika harus menghadapi kekuatan teror Kurawa yang tangguh dan militan. Jangan takut Tuan, aku yang akan menghadapi Kurawa. Bantu aku, pegang seter ini, selebihnya serahkan padaku. Percayalah padaku, tidak ada gunanya lari dari pertempuran. Akan kita enyahkan musuhmu dan kita dapatkan kembali semua harta benda yang mereka rampas. Kemenangan pasti berada di pihak kita, percayalah. Brihanolo meminta Uttara untuk memarkir mobil tempurnya di balik sebatang pohon besar di dekat kuburan. Sampai di dekat kuburan, Brihanolo meminta Uttara naik ke pohon besar itu dan mengambil senjata yang disembunyikan di sana. Uttara memejamkan mata, tak berani memanjat pohon itu. Kata orang, di pohon ini pernah tergantung mayat nenek tua yang berubah menjadi setan. Aku tak berani memegang mayat itu. Mengapa kau menyuruhku melakukan ini? Kata Uttara. Dengar Tuan, itu tidak benar. Itu bukan mayat. Itu kantong kulit. Di sana tersimpan senjata-senjata mutakhir milik Pendawa. Naiklah dan bawa turun senjata-senjata itu cepat. Jangan buang-buang waktu. Kata Brihanolo tegas. Karena Brihanolo terus mendesak, Uttara terpaksa menurut. Ia memanjat pohon itu lalu mengambil kantong kulit besar yang disembunyikan di balik daun-daunan. Alangkah kagetnya dia ketika melihat isi kantong itu. Ya, senjata-senjata yang hebat dan mutakhir. Cepat-cepat dibawanya kantong itu turun dan diserahkannya kepada Brihanolo. Brihanolo menyuruh Uttara meraba senjata-senjata itu. Begitu menyentuh senjata-senjata itu, Uttara merasa ada arus kekuatan gaib merasuk ke tubuhnya dan menguatkan jiwanya. Matanya sekarang berbinar memancarkan semangat baru. Alangkah anehnya. Katamu senjata ini milik Pendawa. Bukankah kerajaan mereka dirampas Kurawa dan mereka diusir ke hutan Kurawa oleh Kurawa? Bagaimana mungkin engkau bisa tahu tentang senjata-senjata ini? Secara ringkas, Brihanolo menyatakan bahwa sebenarnya sudah hampir 1 tahun Pendawa tinggal di ibu kota negeri Wiroto dan bekerja mengabdi Raja Wiroto. Mereka adalah Kangko, Jagal Abilowo, Darmogranti, Darmogranti, Tantri Polo, dan Sairandri. Brihanolo juga bercerita tentang kematian Maha Senopati Kicoko yang berani menghina Drupadi. Aku ini Arjuna, putra mahkota, jangan takut. Engkau akan melihat bagaimana aku menaklukkan gembong-gembong teroris itu. Biarpun ada Bhisma, Durna, Duryudana, dan Aswatama, kita harus rebut kembali harta benda yang mereka rampas. Dan engkau akan menjadi pahlawan. Semua ini akan menjadi pelajaran berharga bagimu, kata Arjuna. Uttara segera mengatupkan kedua telapak tangannya memberi hormat kepada Arjuna. Tak kusangka engkau adalah Arjuna. Alangkah beruntungnya aku dapat bertemu denganmu. Arjuna, kau kesatria perkasa. Engkau telah menanamkan beranian dalam jiwaku. Maafkan kesalahanku karena kedunguanku. Di atas mobil tempur yang dikemudikan Uttara, Arjuna bercerita tentang kisah-kisah kepahlawanan untuk membangkitkan keberanian Uttara. Kini mobil semakin mendekati pertahanan Gimbong-Gimbong Kurawa. Arjuna minta agar mobil dihentikan. Kemudian mereka turun. Perhiasan wanita ditanggalkannya, rambutnya yang panjang diikat, pakaian perempuan ditukarnya dengan pakaian perang, dan senjata-senjatanya disiapkan. Setelah berdoa, Arjuna berdiri tegak penuh keagungan, membuat Uttara terkagum-kagum. Uttara bangkit semangatnya, ia naik ke atas mobil. Arjuna menenteng senjata, memasang anak panah, membidik ke Anggasa, menarik tali busur, dan seketika meluncurlah anak panah itu membelah angkasa dengan bunyi mendesing-desing. Lantas Arjuna meniup trompet kerangnya yang bernama Dewa Data, suaranya menggama.
menggema dan bergaung ke seluruh penjuru. Kurawa terkejut. Mereka saling berpandangan. Dengan telinganya yang tajam, Durna memastikan bahwa suara itu berasal dari desingan anak panah Gantiwa dan gema trompet kerang Dewa Data milik Arjuna. Durna membisikkan hal itu kepada Karna. Mana mungkin itu Arjuna? Apa peduli kita kalaupun ia ada di sini? Apa yang ia bisa lakukan sendirian menghadapi kita jika Pendawa lainnya bersama Wiroto pergi ke selatan melawan Susarmo? Paling-paling ia hanya bersama Uttara putra mahkota yang pengecut itu. Kenapa kita mesti pusing-pusing? Walaupun itu Arjuna, paling-paling ia hanya akan menyerahkan diri ke tangan kita untuk ditemukan sebelum waktunya. Dan karena itu kita bisa mengirim Pendawa ke hutan selama 12 tahun lagi. Sahut Duryudana menyambung. Seperti disentakkan oleh sesuatu yang gaib, dari kejauhan muncul gerakan yang begitu cepat. Debu mengepul bagaikan ekor monster ganas. Sekali lagi terdengar desing Gantiwa dan gema Dewa Data. Pasukan kita diserbu, itu Arjuna datang menyerbu mereka, teriak Durna cemas. Duryudana kesal melihat sikap Durna. Sumpah Pendawa adalah menerima pengasingan di hutan selama 12 tahun dan setahun bersembunyi tanpa dikenali. Tahun ke-13 belum habis tetapi Arjuna sudah berani muncul. Kenapa kita mesti prihatin? Mereka harus mengembara di hutan selama 12 tahun lagi. Durna terlalu banyak mempelajari falsafah hingga jadi penakut. Biarlah ia bersembunyi di belakang kita, maju terus, sahut Duryudana. Memang jika tidak biasa bertempur pasti gemetar. Kalaupun yang datang memang Arjuna, kenapa kita mesti takut? Para Suramu sekalipun aku tidak gentar. Aku akan hadang ia kalau ia berani maju. Bala tentara Wiroto mungkin bisa merebut kembali harta benda mereka. Tetapi Arjuna harus berhadapan dengan aku. Karena menyambung, kemudian membunyikan trompetnya dan meledakkan senjatanya, tanda ia siap bertempur. Jangan berbuat tolol, kita harus menyerang Arjuna bersama-sama dan serentak. Hanya dengan cara itu kita akan berhasil. Jangan omong besar dan berperang tanding sendirian, kata Mahaguru Kelpo menasihati Karna geram. Oh, Mahaguru Kelpo ternyata sudah mulai menyanyikan lagu pujian untuk Arjuna. Apakah karena takut atau karena sayang kepada Pendawa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu para tetua semua takut dan menasihati agar kita tak usah bertempur. Kalau begitu sebaiknya kalian tinggal di belakang dan menonton saja. Seharusnya mereka yang telah makan garam di Hastinapura harus berani maju bertempur. Aku hanya mengenal cinta kepada kawan dan benci kepada musuh. Aku takkan mundur. Apa guna mereka mempelajari kitab-kitab suci jika sampai di sini hanya memuji-muji musuh? Aswatama putra Durna dan kemenakan Mahaguru Kelpo tak tahan mendengar sindiran tajam Karna. Kita belum membawa pulang harta benda rampasan ke Hastinapura. Kita belum memenangkan pertempuran. Omong besarmu tidak ada gunanya. Mungkin kami bukan golongan kesatria. Mungkin kami tergolong orang yang hanya membaca-baca kitab-kitab sastra. Meski demikian, kami belum pernah menemukan ajaran yang menyatakan bahwa seorang raja dikatakan kesatria jika bisa merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu, teriak Aswatama. Dengarlah Karna, mereka yang telah bertempur mati-matian dan menaklukkan banyak kerajaan tidak pernah menyombongkan kemenangan mereka. Tapi kamu, aku belum pernah melihat hasil perbuatanmu yang pantas engkau banggakan. Api tidak ribut tetapi membakar. Matahari bersinar bukan untuk dirinya. Bumi memeluk segala yang ada di bahunya tanpa berisik. Pujian apakah yang pantas diberikan kepada kesatria yang merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu? Keberhasilan menipu Pendawa tidak pantas dibanggakan, ibarat menangkap burung piaraan sendiri dengan perangkap yang hebat. Duryudana dan Karna, pertempuran apakah yang telah kalian menangkan melawan Pendawa? Pantaskah kalian merasa bangga karena telah mempermalukan Drupadi? Kalian hampir saja menghancurkan bangsa Kuru seperti si Pandir menebang pohon cendana karena mabuk oleh keharumannya. Melemparkan dadu untuk mendapatkan angka 4 atau 2 tidak sesulit menghadapi desing Gantiwa Arjuna. Apa kalian kira Sengkuni bisa menyulap jalannya pertempuran agar kita menang?
Mungkin kita semua sudah gila. Crocos Aswatama. Gembong-gembong Kurawa saling bersilat lidah, mencaci dan memaki. Bisma hanya bisa mengelus dada prihatin dan menasihati agar Duryudana mawas diri dan lebih cermat dalam bertindak. Sesepuh Hastinapura itu juga mengingatkan bahwa waktu 13 tahun yang ditetapkan sebagai masa pengasingan dan persembunyian Pandawa telah habis. Pandawa telah bebas. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk bertempur. Jika mau berdamai dengan Pandawa, sekaranglah waktunya. Apa yang engkau kehendaki? Perdamaian yang adil dan terhormat atau kehancuran bersama dalam peperangan? Pertimbangkan baik-baik dan tentukan pilihanmu, kata Bisma. Namun dasar keras kepala, doktrin kebencian terhadap Pandawa yang ditanamkan sejak kecil oleh Sengkuni agaknya sudah benar-benar mencuci otak Duryudana. Ia tak mau berdamai dan ingin segera menghabisi Pandawa. Sampyuh pun gagal dicegah. Gembong dan jaringan teroris Kurawa yang congkak dan beringas campuh untuk menghabisi Arjuna dan Uttara. Uttara tampil tergindas melajukan mobil tempurnya. Ia mengejar gerombolan Kurawa yang berusaha mempertahankan barang rampasan. Arjuna mengamuk memorak-porandakan gerombolan Kurawa hingga babak belur dan meninggalkan barang-barang rampasan. Arjuna memburu Duryudana. Bisma sigap dan mengerahkan pasukan Kurawa untuk membantu Duryudana. Arjuna terkepung dari berbagai sisi, namun bukan Arjuna kalau menyerah begitu saja. Petualangan hidup selama menjalani masa karantina membuat nalurinya untuk menaklukkan musuh makin mantap dan teruji. Diserangnya Karna dengan serangan kilat hingga tak mampu melawan, bahkan terpelanting jatuh. Kemudian Arjuna menendang dan menerjang Durna hingga terjengkang. Aswatama bergegas membantu ayahnya, namun serangannya berhasil ditangkis Arjuna, bahkan ia pun tidak berkutik akibat serangan Arjuna yang bertubi-tubi. Mahaguru Kerbau menyerang Arjuna dari belakang dibantu oleh Bisma dan Duryudana. Arjuna ingin melumpuhkan mereka satu persatu, dipusatkan serangannya kepada Duryudana hingga terbirit-birit. Namun Arjuna kewalahan ketika menghadapi Mahaguru Kerbau dan Bisma yang terus menyerangnya. Arjuna memutuskan untuk mengeluarkan cairan kimia pembius lalu membuat kedudukan musuhnya terpusat. Setelah lawan berada dalam posisi yang diinginkannya, Arjuna melemparkan senjata saktinya ke tengah-tengah pasukan Kurawa. Satu persatu gerombolan Kurawa jatuh pingsan. Dengan mudah Uttara dan Arjuna merampas jubah mereka sebagai tanda kemenangan. Belokkan arah mobil, harta benda yang dirampas teroris telah kembali kepada rakyat dan musuh sudah kita taklukkan. Wahai Tuan Uttara, pulanglah engkau dan bawalah berita kemenangan ini, kata Arjuna. Sebelum sampai ke istana, Arjuna menyimpan kembali senjata-senjatanya di tempat rahasia, membersihkan diri dan mengganti pakaiannya kembali seperti Brihanolo sang guru tari. Kemudian Uttara mengirim utusan ke ibu kota Wiroto untuk menyampaikan berita kemenangan gemilang Uttara kepada Raja Wiroto. Di tempat pertempuran, Duryudana kembali ke induk pasukannya. Dilihatnya Bisma dan gembong-gembong Kurawa baru saja siuman dan jubah mereka tidak ada lagi. Kurawa takluk dan kembali ke Hastinapura. Raja Matsawati kembali ke ibu kota Wiroto dan berhasil menangani konflik dengan Raja Susarmo dan negara Trigoto. Namun ia tak sanggup menyembunyikan kecemasannya terhadap nasib putranya Uttara yang harus menumpas jaringan teroris. Ia tahu anaknya sama sekali tidak memiliki kemampuan tempur, apalagi menghadapi teroris. Kangko mencoba menghiburnya. Kekalahan Susarmo di selatan pasti sudah diketahui Kurawa. Mereka pasti gentar dan memilih mundur, tuanku, kata Kangko hati-hati. Tak lama kemudian utusan Uttara tiba dan mengabarkan berita kemenangan. Harta benda yang dirampas teroris sudah kembali ke tangan rakyat. Namun Raja Matsawati tak percaya. Kangko terus berusaha meyakinkan bahwa berita itu memang benar. Kemenanganku melawan Susarmo tidak berarti apa-apa. Kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan putraku Uttara, kata Matsawati terharu. Putra mahkota Uttara beruntung didampingi Brihanolo yang tangkas dan tahu bagaimana mengemudikan mobil tempur, saut Kangko. Wiroto merasa tersindir dan marah. Kenapa engkau berulang-ulang menyebut nama si banci itu padahal aku sedang bahagia karena putraku memenangkan pertempuran? Bukankah sudah sepantasnya aku memuji putraku yang gagah perkasa? Kenapa engkau justru menekankan ketangkasan si banci sebagai sopir?
Hamba tahu Brianolo bukan orang biasa. Mobil tempur yang dikemudikannya pasti tak akan salah arah dan ia pasti pantang menyerah. Brianolo sudah yakin akan bisa memetik kemenangan gemilang siapapun musuhnya. Jawab Kangko tenang. Matswapati tidak dapat menahan amarahnya. Ia menganggap kata-kata Kangko sebagai penghinaan terhadap anak dan dirinya sendiri. Ia murka. Dilemparkannya dadu ke wajah Kangko dan melupai pipinya hingga berdarah. Sairandri yang kebetulan lewat melihat darah di pipi Kangko. Dengan cepat disekanya wajah Kangko dengan sarinya. Darah Kangko yang jatuh ditampungnya dalam cawan emas. Melihat hal itu, Matswapati semakin geram, apalagi berlangsung di depan matanya. Kurang ajar, kenapa engkau menadai darah Kangko dengan cawan emas? Teriak Matswapati. Tuanku, darah seorang sannyasin tidak boleh jatuh ke bumi. Jawab Sairandri tenang. Kalau sampai darahnya menetes ke bumi, hujan tidak akan turun di negeri ini selama beberapa tahun. Tanah akan retak kekeringan dan rakyat akan mati kelaparan. Karena itu darahnya kutampung dengan cawan emas. Aku khawatir tuanku raja belum mengenal kebesaran Kangko. Lanjutnya. Tak lama kemudian Uttara datang menghadap. Ia terkejut ketika melihat darah kering di wajah Kangko yang tiada lain adalah Yudhistira yang agung. Siapa yang telah melukai dia, Ayahanda? Uttara bertanya dengan cemas. Kenapa? Aku melempar mukanya dengan dadu karena kelancangan dan kesombongannya. Waktu aku senang dan bangga karena kemenanganmu, dia justru mengecilkan arti kemenanganmu. Setiap kali aku memuji kesaktian dan keperkasaanmu, ia justru menyebut-nyebut kemahiran si Banci Brihanolo. Aku memang telah melukainya, aku akui itu. Tapi hal ini tak usah kita bicarakan lagi. Ceritakanlah bagaimana engkau bertempur sampai menang. Jawab Matswapati balik bertanya. Ayah telah berbuat kesalahan besar. Berlututlah di hadapannya sekarang juga, Ayah. Mintalah maaf. Kalau tidak, kita akan musnah dari akar sampai ke daun. Jawab Uttara sambil menangis sesenggukan. Matswapati tidak mengerti maksud anaknya. Ia hanya duduk diam kebingungan. Apalagi ketika menyaksikan Uttara berlutut di depan Yudhistira dan meminta maaf. Matswapati memeluk anaknya dengan penuh haru. Anakku, engkau benar-benar seorang ksatria. Aku tak sabar lagi menunggu ceritamu. Bagaimana engkau menaklukkan gerombolan teroris itu? Bagaimana engkau merebut kembali harta benda kita? Tanya Matswapati. Uttara tersipu. Bukan aku yang menaklukkan musuh. Bukan aku yang mengambil harta benda yang telah dirampas. Semua itu dilakukan oleh orang yang sangat sakti dan perkasa. Dia yang memukul mundur gembong-gembong teroris dan merebut kembali semua harta kita. Aku tidak berbuat apa-apa. Jawab Uttara. Kepala Matswapati serasa terhantam godam. Pusing. Di manakah orang perkasa itu sekarang? Aku harus berterima kasih kepadanya karena ia telah menolongmu dan mengusir pengacau. Akan kuberikan anakku Dewi Utari untuk dipersunting. Panggillah Utari sekarang juga. Dia telah pergi. Mungkin besok atau lusa dia akan datang kemari. Jawab Uttara. Kepala Matswapati makin pening. Kebanggaan semua atas kemenangan putranya telah membuat darah sannyasin yang tak berdosa tumpah dari kepalanya. Di atas singgasananya, penguasa Wirata yang sangat disegani musuh-musuh besarnya itu hanya mampu meraba dadanya yang kencang berdegup. Rata. Akibat kebencian Kurawa yang telah mengilu sumsum melalui aksi tipu daya yang licin dan licik, bahkan terstruktur, sistematis dan masif, Pandawa benar-benar kelimpungan dan tak berdaya. Mereka terusir dari tanah leluhurnya Hastinapura dengan cara yang sangat tidak terhormat dan bermartabat. Para putra Pandu dan sang permaisuri Drupadi harus mengalami masa karantina selama 13 tahun dan pada tahun yang terakhir harus menyamar. Jika penyamarannya gagal, mereka harus kembali menjadi pesakitan. Kabar menyakitkan itu jelas menyentakkan dunia pewayangan.
Kalangan media dan netizen segera merespon dengan beragam komentar. Namun bukan hal yang sulit bagi Kurawa untuk menjinakkan opini publik. Di era media sosial seperti saat ini, ketika publik dimanjakan syahwat hoax, pihak Kurawa dengan kekuatan kapitalnya yang menggurita bisa dengan amat gampang mempermainkan remote sejarah di bawah kontrol kekuasaannya. Berbagai media abal-abal serentak diciptakan dan disebarkan. Para buzzer pemburu fulus direkrut, gegerlah jagat digital. Leng-leng berita hoax mengarus di lini masa, perdebatan di kalangan netizen memanas tanpa jeda dan nyaris tanpa akhir. Sengkuni tertawa nyengir sembari mengelus-elus jenggot panjangnya yang tumbuh jarang-jarang. Mahapati Hastina yang dikenal amat piawai mengelola dan merekayasa berbagai perkara yang serba rumit dan pelik ini tampak sangat menikmati betul remote permainan yang ada dalam genggaman tangannya. Lelaki tua beruban dan keriput ini selalu hendak mencitrakan dirinya sebagai pahlawan di tengah situasi yang serba tak menentu. Sengkuni memang memiliki dendam akut dan permanen terhadap Pendawa. Dia dengan amat sadar mengelola isu untuk membenturkan perseteruan sesama keturunan bangsa Kuru, Pendawa, dan Kurawa. Keberpihakan berlebihan terhadap keponakannya Kurawa telah membutakan nuraninya. Berbagai fitnah sengaja digelontorkan untuk menyingkirkan putra Pandu berkuasa di tahta Hastina. Selain menggoreng isu bahwa almarhum Pandu penuh dosa dan kualat karena pernah membunuh sepasang kijang jelmaan dewa yang sedang memadu asmara, ia juga selalu nyinyir terhadap keberadaan Profesor Durna, Mahaguru Hastina yang diimpor dari negeri atas angin, yang dianggap telah berbuat mesum dengan seekor kuda hingga melahirkan seorang anak bernama Aswatama. Yang lebih menghebohkan, Sengkuni juga pernah meminta Yudhistira untuk melakukan tes DNA. Ia meragukan kalau anak sulung Dewi Kunti itu benar-benar benih Pandu. Gampang saja untuk membuktikannya. Jangan sampai negeri Hastinapura yang besar ini dipimpin oleh sosok yang tidak jelas asal-usulnya. Tinggal tes darah, selesai. Kalau memang terbukti, berarti sudah terjadi kebohongan besar di negeri ini dan ini sangat berbahaya. Kalau tidak terbukti ya nggak apa-apa, tapi masyarakat puas dan tidak lagi dihinggapi keraguan tentang asal-usul seorang pemimpin. Kata Sengkuni berapi-api di tengah kerumunan awak media. Namun Yudhistira tak mau masuk dalam permainan Sengkuni. Yudhistira tak menggubris provokasi Sengkuni. Meski demikian, akal licik Sengkuni terus bermain di wilayah gelap dan jahat. Berbagai provokasi dan taktik licik terus digelontorkan untuk menjegal Pendawa. Dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, Sengkuni hendak menghabisi Pendawa di balai Sigala-gala. Pendawa dibakar hidup-hidup dalam sebuah pesta, namun rupanya Tuhan masih berpihak pada Pendawa. Mereka berhasil menyelamatkan diri dari kepungan si jago merah yang membara. Sengkuni stres. Saraf-sarafnya mulai menegang. Ia terus mencari cara untuk menghentikan langkah Pendawa. Walhasil digelarlah permainan dadu yang licik sekaligus memabukkan. Dengan berbagai dalih, Sengkuni berhasil menggiring Pendawa dalam perangkap perjudiannya. Ya, Sengkuni memang politisi ulung. Kelicikannya sukses mengelabui kepolosan Pendawa yang tak begitu peduli pada harta dan tahta. Pendawa benar-benar dipermalukan dalam sebuah permainan judi yang meluluh lantakkan harga diri dan marwah manusia. Pendawa dibuat tak berkutik ketika Drupadi harus melawan kepungan Dursasana yang menelanjangi Drupadi di tengah geliat mata rakus para lelaki dalam sebuah pertemuan orang-orang mulia dan terhormat. Tak iya lagi permainan judi benar-benar telah menjatuhkan martabat Pendawa sebagai keturunan bangsa Kuru yang luhur. Mereka diusir dari tanah leluhur dan harus hidup terkarantina di tengah hutan belantara yang sengep dan wingit selama 13 tahun. Dalam menjalani masa karantina, Pendawa, Drupadi, dan Dewi Kunti mendapatkan berbagai tempaan pengalaman hidup. Di balik pengalaman pahit dan getir itu, mereka justru makin matang, arif, dan dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup.
Tanpa terasa 12 tahun sudah masa-masa sulit dan menyakitkan itu terlewati. Setahun lagi mereka akan terlepas dari belenggu kelicikan Kurawa. Bisa merdeka dari sekapan hutan yang singup dan wingit. Meski tinggal setahun lagi bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menyembunyikan identitasnya. Apalagi tim spionase Hastinapura yang dikenal tangguh dan militan telah disebar di berbagai penjuru. Jika tidak hati-hati, penyamaran mereka dalam setahun terakhir akan mudah terbongkar. Atas bisikan nuraninya yang bersih dan jujur, Pendawa memilih negeri Wirata sebagai tempat penyamarannya. Selain relatif aman, Wirata juga dianggap memiliki jalur kekerabatan dan hubungan yang baik dengan bangsa Kuru yang agung. Mereka menyamar dengan rapi. Yudhistira mengenakan pakaian Sanyasin dengan nama Kangka, Bima menjadi juru masak dengan nama Jagal Abilawa, Arjuna menjadi guru tari sekaligus sopir dengan nama Brihanolo, Nakula menjadi pawang kuda dengan nama Dharmagranti, Sadewa menjadi pengurus ternak dengan nama Tantripala, sedangkan Drupadi menjadi inang dan pembantu dengan nama Sairandri. Mereka mempersiapkan diri sesuai dengan pekerjaan yang dipilih selama 1 tahun masa penyamaran. Mereka berlatih cara berjalan, berbicara, bertingkah laku, dan berbagai kebiasaan lain yang sesuai dengan penyamaran masing-masing, hingga akhirnya diterima sebagai abdi Wirata setelah melalui proses yang rumit. Memasuki penyamaran bulan ke-12, prahara membadai di negeri Wirata. Teror terjadi di mana-mana. Masyarakat Wirata dicekam kecemasan dan ketakutan. Situasi chaos menumbuhkan sakwasangka dan ketidakpastian. Menurut pengamat, diduga kuat teror dilakukan oleh jaringan Kurawa yang bersekutu dengan kekuatan jahat untuk membuka kedok penyamaran Pendawa. Agaknya Pendawa sangat menyadari kalau keberadaan mereka di Wirata sudah mulai tercium oleh pihak Kurawa, sehingga harus lebih waspada dan hati-hati. Suasana Wirata benar-benar mencekam. Apalagi saat ini Raja Matswapati sedang melakukan perjalanan diplomasi yang rumit ke negeri Trigata untuk meredakan konflik dengan Raja Susarmo. Mau tak mau, Uttara, calon penguasa Wirata, harus menggantikan peran ayahandanya untuk menumpas jaringan teroris. Uttara geram menyaksikan ulah para teroris. Ia bertekad untuk menumpas gerombolan pengacau itu. Bersama sopirnya Brihanolo, Uttara bergegas meninggalkan istana. Dari kejauhan mereka menyaksikan ulah segerombolan pengacau tengah beraksi. Uttara cemas. Seumur-umur baru kali ini ia harus berhadapan dengan jaringan teroris yang beringas. Dugaan para pengamat ternyata tidak salah. Dari jarak yang cukup terjaga, Uttara dengan jelas bisa menyaksikan bahwa gembong kekacauan di negaranya memang jaringan Kurawa yang dikenal sangat militan. Di balik kerumunan teroris yang beringas dan berwajah kasar, Uttara melihat tokoh-tokoh Hastina yang cukup berpengaruh seperti Bhisma, Durna, Kerpa, Duryudana, dan Karna. Mereka telah berhasil memorak-porandakan perkampungan dan merampas harta penduduk Wirata. Sudah tak terhitung berapa jumlah rakyat sipil tak berdosa yang menjadi korban keberingasan para teroris. Ketika menyaksikan jaringan Kurawa yang cukup tangguh, nyali Uttara jadi ciut. Dia meminta Brihanolo untuk kembali ke istana. Brihanolo mengernyitkan keningnya. Tuhan, masyarakat menggantungkan nasib negeri Wirata kepada Tuhan. Tuhan berangkat dengan semangat berapi-api hendak menghancurkan musuh. Kalau kita kembali sekarang tanpa hasil, rakyat akan mentertawakan, Tuhan. Kita harus maju dan bertempur, Tuhan. Jangan gentar. Seloroh Brihanolo. Bagaimana bisa, Brihanolo? Kita tidak membawa pasukan. Semua prajurit dibawa ayahku ke negeri Trigata. Mustahil aku melawan gembong-gembong Kurawa. Brihanolo, berbaliklah. Kita pulang. Jawab Uttara cemas. Ia benar-benar merasa tak sanggup jika harus menghadapi kekuatan teror Kurawa yang tangguh dan militan. Jangan takut, Tuan. Aku yang akan menghadapi Kurawa. Bantu aku. Pegang seter ini. Selebihnya serahkan padaku. Percayalah padaku. Tidak ada gunanya lari dari pertempuran. Akan kita enyahkan musuhmu dan kita dapatkan kembali semua harta benda yang mereka rampas.
kemenangan pasti berada di pihak kita. Percayalah. Brihanolo meminta Uttara untuk memarkir mobil tempurnya di balik sebatang pohon besar di dekat kuburan. Sampai di dekat kuburan, Brihanolo meminta Uttara naik ke pohon besar itu dan mengambil senjata yang disembunyikan di sana. Uttara memejamkan mata, tak berani memanjat pohon itu. Kata orang, di pohon ini pernah tergantung mayat nenek tua yang berubah menjadi setan. Aku tak berani memegang mayat itu. Mengapa kau menyuruhku melakukan ini? Kata Uttara. Dengar Tuan, itu tidak benar. Itu bukan mayat. Itu kantong kulit. Di sana tersimpan senjata-senjata mutakhir milik Pendawa. Naiklah dan bawa turun senjata-senjata itu cepat. Jangan buang-buang waktu. Kata Brihanolo tegas. Karena Brihanolo terus mendesak, Uttara terpaksa menurut. Ia memanjat pohon itu lalu mengambil kantong kulit besar yang disembunyikan di balik daun-daunan. Alangkah kagetnya dia ketika melihat isi kantong itu. Ya, senjata-senjata yang hebat dan mutakhir. Cepat-cepat dibawanya kantong itu turun dan diserahkannya kepada Brihanolo. Brihanolo menyuruh Uttara meraba senjata-senjata itu. Begitu menyentuh senjata-senjata itu, Uttara merasa ada arus kekuatan gaib merasuk ke tubuhnya dan menguatkan jiwanya. Matanya sekarang berbinar memancarkan semangat baru. Alangkah anehnya. Katamu senjata ini milik Pendawa. Bukankah kerajaan mereka dirampas Kurawa dan mereka diusir ke hutan Kurawa oleh Kurawa? Bagaimana mungkin engkau bisa tahu tentang senjata-senjata ini? Secara ringkas, Brihanolo menyatakan bahwa sebenarnya sudah hampir 1 tahun Pendawa tinggal di ibu kota negeri Wiroto dan bekerja mengabdi Raja Wiroto. Mereka adalah Kangko, Jagal Abilowo, Darmogranti, Darmogranti, Tantri Polo, dan Sairandri. Brihanolo juga bercerita tentang kematian Maha Senopati Kicoko yang berani menghina Drupadi. Aku ini Arjuna, putra mahkota, jangan takut. Engkau akan melihat bagaimana aku menaklukkan gembong-gembong teroris itu. Biarpun ada Bhisma, Durna, Duryudana, dan Aswatama, kita harus rebut kembali harta benda yang mereka rampas. Dan engkau akan menjadi pahlawan. Semua ini akan menjadi pelajaran berharga bagimu, kata Arjuna. Uttara segera mengatupkan kedua telapak tangannya memberi hormat kepada Arjuna. Tak kusangka engkau adalah Arjuna. Alangkah beruntungnya aku dapat bertemu denganmu. Arjuna, kau kesatria perkasa. Engkau telah menanamkan beranian dalam jiwaku. Maafkan kesalahanku karena kedunguanku. Di atas mobil tempur yang dikemudikan Uttara, Arjuna bercerita tentang kisah-kisah kepahlawanan untuk membangkitkan keberanian Uttara. Kini mobil semakin mendekati pertahanan gembong-gembong Kurawa. Arjuna minta agar mobil dihentikan. Kemudian mereka turun. Perhiasan wanita ditanggalkannya, rambutnya yang panjang diikat, pakaian perempuan ditukarnya dengan pakaian perang, dan senjata-senjatanya disiapkan. Setelah berdoa, Arjuna berdiri tegak penuh keagungan, membuat Uttara terkagum-kagum. Uttara bangkit semangatnya, ia naik ke atas mobil. Arjuna menenteng senjata, memasang anak panah, membidik ke Anggasa, menarik tali busur, dan seketika meluncurlah anak panah itu membelah angkasa dengan bunyi mendesing-desing. Lantas Arjuna meniup trompet kerangnya yang bernama Dewadatta. Suaranya menggema dan bergaung ke seluruh penjuru. Kurawa terkejut. Mereka saling berpandangan. Dengan telinganya yang tajam, Durna memastikan bahwa suara itu berasal dari desingan anak panah Gantiwo dan gema trompet kerang Dewadatta milik Arjuna. Durna membisikkan hal itu kepada Karna. Mana mungkin itu Arjuna? Apa peduli kita kalaupun ia ada di sini? Apa yang ia bisa lakukan sendirian menghadapi kita jika Pendawa lainnya bersama Wiroto pergi ke selatan melawan Susarmo? Paling-paling ia hanya bersama Uttara, putra mahkota yang pengecut itu. Kenapa kita mesti pusing-pusing? Walaupun itu Arjuna, paling-paling ia hanya akan menyerahkan diri ke tangan kita untuk ditemukan sebelum waktunya.
Dan karena itu kita bisa mengirim Pendawa ke hutan selama 12 tahun lagi. Sahut Duryudana menyambung. Seperti disentakkan oleh sesuatu yang gaib, dari kejauhan muncul gerakan yang begitu cepat. Debu mengepul bagaikan ekor monster ganas. Sekali lagi terdengar desing Gandewa dan gema Dewadatta. Pasukan kita diserbu, itu Arjuna datang menyerbu mereka, teriak Durna cemas. Duryudana kesal melihat sikap Durna. Sumpah Pendawa adalah menerima pengasingan di hutan selama 12 tahun dan setahun bersembunyi tanpa dikenali. Tahun ke-13 belum habis tetapi Arjuna sudah berani muncul. Kenapa kita mesti prihatin? Mereka harus mengembara di hutan selama 12 tahun lagi. Durna terlalu banyak mempelajari falsafah hingga jadi penakut. Biarlah ia bersembunyi di belakang kita, maju terus, sahut Duryudana. Memang jika tidak biasa bertempur pasti gemetar. Kalaupun yang datang memang Arjuna, kenapa kita mesti takut? Para Suramu sekalipun aku tidak gentar. Aku akan hadang ia kalau ia berani maju. Bala tentara Wiroto mungkin bisa merebut kembali harta benda mereka. Tetapi Arjuna harus berhadapan dengan aku. Karena menyambung, kemudian membunyikan trompetnya dan meledakkan senjatanya, tanda ia siap bertempur. Jangan berbuat tolol, kita harus menyerang Arjuna bersama-sama dan serentak. Hanya dengan cara itu kita akan berhasil. Jangan omong besar dan berperang tanding sendirian, kata Mahaguru Kelpo menasihati karena geram. Oh, Mahaguru Kelpo ternyata sudah mulai menyanyikan lagu pujian untuk Arjuna. Apakah karena takut atau karena sayang kepada Pendawa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu para tetua semua takut dan menasihati agar kita tak usah bertempur. Kalau begitu sebaiknya kalian tinggal di belakang dan menonton saja. Seharusnya mereka yang telah makan garam di Hastinapura harus berani maju bertempur. Aku hanya mengenal cinta kepada kawan dan benci kepada musuh. Aku takkan mundur. Apa guna mereka mempelajari kitab-kitab suci jika sampai di sini hanya memuji-muji musuh? Aswatama putra Durna dan kemenakan Mahaguru Kelpo tak tahan mendengar sindiran tajam karena Kita belum membawa pulang harta benda rampasan ke Hastinapura. Kita belum memenangkan pertempuran. Omong besarmu tidak ada gunanya. Mungkin kami bukan golongan kesatria. Mungkin kami tergolong orang yang hanya membaca-baca kitab-kitab sastra. Meski demikian, kami belum pernah menemukan ajaran yang menyatakan bahwa seorang raja dikatakan kesatria jika bisa merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu, teriak Aswatama. Dengarlah, karena mereka yang telah bertempur mati-matian dan menaklukkan banyak kerajaan tidak pernah menyombongkan kemenangan mereka. Tapi kamu, aku belum pernah melihat hasil perbuatanmu yang pantas engkau banggakan. Api tidak ribut tetapi membakar. Matahari bersinar bukan untuk dirinya. Bumi memeluk segala yang ada di bahunya tanpa berisik. Pujian apakah yang pantas diberikan kepada kesatria yang merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu? Keberhasilan menipu Pendawa tidak pantas dibanggakan, ibarat menangkap burung piaraan sendiri dengan perangkap yang hebat. Duryudana dan Karna, pertempuran apakah yang telah kalian menangkan melawan Pendawa? Pantaskah kalian merasa bangga karena telah mempermalukan Drupadi? Kalian hampir saja menghancurkan bangsa Kuru seperti si Pandir menebang pohon cendana karena mabuk oleh keharumannya. Melemparkan dadu untuk mendapatkan angka 4 atau 2 tidak sesulit menghadapi desing Gandewa Arjuna. Apa kalian kira Sengkuni bisa menyulap jalannya pertempuran agar kita menang? Mungkin kita semua sudah gila, cerocos Aswatama. Gembong-gembong Kurawa saling bersilat lidah, mencaci dan memaki. Bisma hanya bisa mengelus dada prihatin dan menasihati agar Duryudana mawas diri dan lebih cermat dalam bertindak. Sesepuh Hastinapura itu juga mengingatkan bahwa waktu 13 tahun yang ditetapkan sebagai masa pengasingan dan persembunyian Pendawa telah habis. Pendawa telah bebas. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk bertempur. Jika mau berdamai dengan Pendawa, sekaranglah waktunya. Apa yang engkau kendaki? Perdamaian yang adil dan terhormat atau kehancuran bersama dalam peperangan? Pertimbangkan baik-baik dan tentukan pilihanmu, kata Bisma. Namun dasar keras kepala, doktrin kebencian terhadap Pendawa yang ditanamkan sejak kecil oleh Sengkuni agaknya sudah benar-benar mencuci otak Duryudana.
Ia tak mau berdamai dan ingin segera menghabisi Pendawa. Sampyuh pun gagal dicegah. Gembong dan jaringan teroris Kurawa yang congkak dan peringah campuh untuk menghabisi Arjuna dan Uttara. Uttara tampil tergindas melajukan mobil tempurnya. Ia mengejar gerombolan Kurawa yang berusaha mempertahankan barang rampasan. Arjuna mengamuk, memorak-porandakan gerombolan Kurawa hingga babak belur dan meninggalkan barang-barang rampasan. Arjuna memburu Duryudana. Bisma sigap dan mengerahkan pasukan Kurawa untuk membantu Duryudana. Arjuna terkepung dari berbagai sisi, namun bukan Arjuna kalau menyerah begitu saja. Petualangan hidup selama menjalani masa karantina membuat nalurinya untuk menaklukkan musuh makin mantap dan teruji. Diserangnya Karna dengan serangan kilat hingga tak mampu melawan, bahkan terpelanting jatuh. Kemudian Arjuna menendang dan menerjang Durna hingga terjengkang. Aswatama bergegas membantu ayahnya, namun serangannya berhasil ditangkis Arjuna, bahkan ia pun tidak berkutik akibat serangan Arjuna yang bertubi-tubi. Mahaguru Kerpa menyerang Arjuna dari belakang dibantu oleh Bisma dan Duryudana. Arjuna ingin melumpuhkan mereka satu persatu, dipusatkan serangannya kepada Duryudana hingga terbirit-birit. Namun Arjuna kewalahan ketika menghadapi Mahaguru Kerpa dan Bisma yang terus menyerangnya. Arjuna memutuskan untuk mengeluarkan cairan kimia pembius lalu membuat kedudukan musuhnya terpusat. Setelah lawan berada dalam posisi yang diinginkannya, Arjuna melemparkan senjata saktinya ke tengah-tengah pasukan Kurawa. Satu persatu gerombolan Kurawa jatuh pingsan. Dengan mudah Uttara dan Arjuna merampas jubah mereka sebagai tanda kemenangan. Belokkan arah mobil, harta benda yang dirampas teroris telah kembali kepada rakyat dan musuh sudah kita taklukkan. Wahai Tuan Uttara, pulanglah engkau dan bawalah berita kemenangan ini, kata Arjuna. Sebelum sampai ke istana, Arjuna menyimpan kembali senjata-senjatanya di tempat rahasia, membersihkan diri dan mengganti pakaiannya kembali seperti Brihanala sang guru tari. Kemudian Uttara mengirim utusan ke ibu kota Wirata untuk menyampaikan berita kemenangan gemilang Uttara kepada Raja Wirata. Di tempat pertempuran, Duryudana kembali ke induk pasukannya. Dilihatnya Bisma dan gembong-gembong Kurawa baru saja siuman dan jubah mereka tidak ada lagi. Kurawa takluk dan kembali ke Hastinapura. Raja Matsawati kembali ke ibu kota Wirata dan berhasil menangani konflik dengan Raja Susarma dan negara Trigata. Namun ia tak sanggup menyembunyikan kecemasannya terhadap nasib putranya Uttara yang harus menumpas jaringan teroris. Ia tahu anaknya sama sekali tidak memiliki kemampuan tempur, apalagi menghadapi teroris. Kangko mencoba menghiburnya. Kekalahan Susarma di selatan pasti sudah diketahui Kurawa. Mereka pasti gentar dan memilih mundur, tuanku, kata Kangko hati-hati. Tak lama kemudian utusan Uttara tiba dan mengabarkan berita kemenangan. Harta benda yang dirampas teroris sudah kembali ke tangan rakyat. Namun Raja Matsawati tak percaya. Kangko terus berusaha meyakinkan bahwa berita itu memang benar. Kemenanganku melawan Susarma tidak berarti apa-apa. Kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan putraku Uttara, kata Matsawati terharu. Putra mahkota Uttara beruntung didampingi Brihanala yang tangkas dan tahu bagaimana mengemudikan mobil tempur, saut Kangko. Wirata merasa tersindir dan marah. Kenapa engkau berulang-ulang menyebut nama si banci itu padahal aku sedang bahagia karena putraku memenangkan pertempuran? Bukankah sudah sepantasnya aku memuji putraku yang gagah perkasa? Kenapa engkau justru menekankan ketangkasan si banci sebagai sopir? Hamba tahu Brihanala bukan orang biasa. Mobil tempur yang dikemudikannya pasti tak akan salah arah dan ia pasti pantang menyerah. Brihanala sudah yakin akan bisa memetik kemenangan gemilang siapapun musuhnya, jawab Kangko tenang. Matsawati tidak dapat menahan amarahnya. Ia menganggap kata-kata Kangko sebagai penghinaan terhadap anak dan dirinya sendiri. Ia murka. Dilemparkannya dadu ke wajah Kangko dan melupai pipinya hingga berdarah. Sairandri yang kebetulan lewat melihat darah di pipi Kangko. Dengan cepat disekanya wajah Kangko dengan sarinya. Darah Kangko yang jatuh ditampungnya dalam cawan emas. Melihat hal itu, Matsawati semakin geram, apalagi berlangsung di depan matanya. Kurang ajar, kenapa engkau menadai darah Kangko dengan cawan emas? Teriak Matsawati. Tuanku, darah seorang sannyasin tidak boleh jatuh ke bumi, jawab Sairandri tenang. Kalau sampai darahnya menetes ke bumi, hujan tidak akan turun di negeri ini selama beberapa tahun.
Tanah akan retak kekeringan dan rakyat akan mati kelaparan. Karena itu darahnya kutampung dengan cawan emas. Aku khawatir tuanku raja belum mengenal kebesaran Kangko, lanjutnya. Tak lama kemudian Uttara datang menghadap. Ia terkejut ketika melihat darah kering di wajah Kangko yang tiada lain adalah Yudhistira yang agung. Siapa yang telah melukai dia, Ayahanda? Uttara bertanya dengan cemas. Kenapa? Aku melempar mukanya dengan dadu karena kelancangan dan kesombongannya. Waktu aku senang dan bangga karena kemenanganmu, dia justru mengecilkan arti kemenanganmu. Setiap kali aku memuji kesaktian dan keperkasaanmu, ia justru menyebut-nyebut kemahiran si Banci Brihanolo. Aku memang telah melukainya, aku akui itu. Tapi hal ini tak usah kita bicarakan lagi. Ceritakanlah bagaimana engkau bertempur sampai menang. Jawab Matsopati balik bertanya, Ayah telah berbuat kesalahan besar. Berlututlah di hadapannya sekarang juga, Ayah. Mintalah maaf. Kalau tidak, kita akan musnah dari akar sampai ke daun. Jawab Uttara sambil menangis sesenggukan. Matsopati tidak mengerti maksud anaknya. Ia hanya duduk diam kebingungan. Apalagi ketika menyaksikan Uttara berlutut di depan Yudhistira dan meminta maaf. Matsopati memeluk anaknya dengan penuh haru. Anakku, engkau benar-benar seorang ksatria. Aku tak sabar lagi menunggu ceritamu. Bagaimana engkau menaklukkan gerombolan teroris itu? Bagaimana engkau merebut kembali harta benda kita? Tanya Matsopati. Uttara tersipu. Bukan aku yang menaklukkan musuh. Bukan aku yang mengambil harta benda yang telah dirampas. Semua itu dilakukan oleh orang yang sangat sakti dan perkasa. Dia yang memukul mundur gembong-gembong teroris dan merebut kembali semua harta kita. Aku tidak berbuat apa-apa. Jawab Uttara. Kepala Matsopati serasa terhantam godam. Pusing. Di manakah orang perkasa itu sekarang? Aku harus berterima kasih kepadanya karena ia telah menolongmu dan mengusir pengacau. Akan kuberikan anakku Dewi Utari untuk dipersunting. Panggillah Utari sekarang juga. Dia telah pergi. Mungkin besok atau lusa dia akan datang kemari. Jawab Uttara. Kepala Matsopati makin pening. Kebanggaan semua atas kemenangan putranya telah membuat darah Sanyasin yang tak berdosa tumpah dari kepalanya. Di atas singgasananya, penguasa Wirata yang sangat disegani musuh-musuh besarnya itu hanya mampu meraba dadanya yang kencang berdegup. Rata. Akibat kebencian Kurawa yang telah mengilu sumsum melalui aksi tipu daya yang licin dan licik, bahkan terstruktur, sistematis dan masif, Pandawa benar-benar kelimpungan dan tak berdaya. Mereka terusir dari tanah leluhurnya Hastinapura dengan cara yang sangat tidak terhormat dan bermartabat. Para putra Pandu dan sang permaisuri Drupadi harus mengalami masa karantina selama 13 tahun dan pada tahun yang terakhir harus menyamar. Jika penyamarannya gagal, mereka harus kembali menjadi pesakitan. Kabar menyakitkan itu jelas menyentakkan dunia pewayangan. Kalangan media dan netizen segera merespon dengan beragam komentar. Namun bukan hal yang sulit bagi Kurawa untuk menjinakkan opini publik. Di era media sosial seperti saat ini, ketika publik dimanjakan syahwat hoax, pihak Kurawa dengan kekuatan kapitalnya yang menggurita bisa dengan amat gampang mempermainkan remote sejarah di bawah kontrol kekuasaannya. Berbagai media abal-abal serentak diciptakan dan disebarkan. Para buzzer pemburu fulus direkrut, gegerlah jagat digital. Leng-leng berita hoax mengarus di lini masa, perdebatan di kalangan netizen memanas tanpa jeda dan nyaris tanpa akhir. Sengkuni tertawa nyengir sembari mengelus-elus jenggot panjangnya yang tumbuh jarang-jarang. Mahapati Hastina yang dikenal amat piawai mengelola dan merekayasa berbagai perkara yang serba rumit dan pelik ini
tampak sangat menikmati betul remote permainan yang ada dalam genggaman tangannya. Lelaki tua beruban dan keriput ini selalu hendak mencitrakan dirinya sebagai pahlawan di tengah situasi yang serba tak menentu. Sengkuni memang memiliki dendam akut dan permanen terhadap Pendawa. Dia dengan amat sadar mengelola isu untuk membenturkan perseteruan sesama keturunan bangsa Kuru, Pendawa, dan Kurawa. Keberpihakan berlebihan terhadap keponakannya Kurawa telah membutakan nuraninya. Berbagai fitnah sengaja digelontorkan untuk menyingkirkan putra Pandu berkuasa di tahta Hastina. Selain menggoreng isu bahwa almarhum Pandu penuh dosa dan kualat karena pernah membunuh sepasang kijang jelmaan dewa yang sedang memadu asmara, ia juga selalu nyinyir terhadap keberadaan Profesor Durna, Mahaguru Hastina yang diimpor dari negeri atas angin, yang dianggap telah berbuat mesum dengan seekor kuda hingga melahirkan seorang anak bernama Aswatama. Yang lebih menghebohkan, Sengkuni juga pernah meminta Yudhistira untuk melakukan tes DNA. Ia meragukan kalau anak sulung Dewi Kunti itu benar-benar benih Pandu. Gampang saja untuk membuktikannya. Jangan sampai negeri Hastinapura yang besar ini dipimpin oleh sosok yang tidak jelas asal-usulnya. Tinggal tes darah, selesai. Kalau memang terbukti, berarti sudah terjadi kebohongan besar di negeri ini dan ini sangat berbahaya. Kalau tidak terbukti ya nggak apa-apa, tapi masyarakat puas dan tidak lagi dihinggapi keraguan tentang asal-usul seorang pemimpin. Kata Sengkuni berapi-api di tengah kerumunan awak media. Namun Yudhistira tak mau masuk dalam permainan Sengkuni. Yudhistira tak menggubris provokasi Sengkuni. Meski demikian, akal licik Sengkuni terus bermain di wilayah gelap dan jahat. Berbagai provokasi dan taktik licik terus digelontorkan untuk menjegal Pendawa. Dengan berbagai cara, baik secara terang-terangan maupun terselubung, Sengkuni hendak menghabisi Pendawa di balai Sigala-gala. Pendawa dibakar hidup-hidup dalam sebuah pesta, namun rupanya Tuhan masih berpihak pada Pendawa. Mereka berhasil menyelamatkan diri dari kepungan si jago merah yang membara. Sengkuni stres. Saraf-sarafnya mulai menegang. Ia terus mencari cara untuk menghentikan langkah Pendawa. Walhasil digelarlah permainan dadu yang licik sekaligus memabukkan. Dengan berbagai dalih, Sengkuni berhasil menggiring Pendawa dalam perangkap perjudiannya. Ya, Sengkuni memang politisi ulung. Kelicikannya sukses mengelabui kepolosan Pendawa yang tak begitu peduli pada harta dan tahta. Pendawa benar-benar dipermalukan dalam sebuah permainan judi yang meluluh lantakkan harga diri dan marwah manusia. Pendawa dibuat tak berkutik ketika Drupadi harus melawan kepungan Dursasana yang menelanjangi Drupadi di tengah geliat mata rakus para lelaki dalam sebuah pertemuan orang-orang mulia dan terhormat. Tak iya lagi permainan judi benar-benar telah menjatuhkan martabat Pendawa sebagai keturunan bangsa Kuru yang luhur. Mereka diusir dari tanah leluhur dan harus hidup terkarantina di tengah hutan belantara yang sengep dan wingit selama 13 tahun. Dalam menjalani masa karantina, Pendawa, Drupadi, dan Dewi Kunti mendapatkan berbagai tempaan pengalaman hidup. Di balik pengalaman pahit dan getir itu, mereka justru makin matang, arif, dan dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Tanpa terasa 12 tahun sudah masa-masa sulit dan menyakitkan itu terlewati. Setahun lagi mereka akan terlepas dari belenggu kelicikan Kurawa. Bisa merdeka dari sekapan hutan yang singop dan wingit. Meski tinggal setahun lagi bukan hal yang mudah bagi mereka untuk menyembunyikan identitasnya. Apalagi tim spionase Hastinapura yang dikenal tangguh dan militan telah disebar di berbagai penjuru. Jika tidak hati-hati, penyamaran mereka dalam setahun terakhir akan mudah terbongkar. Atas bisikan nuraninya yang bersih dan jujur, Pendawa memilih negeri Wirata sebagai tempat penyamarannya. Selain relatif aman, Wirata juga dianggap memiliki jalur kekerabatan dan hubungan yang baik dengan bangsa Kuru yang agung. Mereka menyamar dengan rapi.
Yudhistira mengenakan pakaian Sanyasin dengan nama Kangka, Bima menjadi juru masak dengan nama Jagal Abilawa, Arjuna menjadi guru tari sekaligus sopir dengan nama Brihanolo, Nakula menjadi pawang kuda dengan nama Dharmagranti, Sadewa menjadi pengurus ternak dengan nama Tantripala, sedangkan Drupadi menjadi inang dan pembantu dengan nama Sairandri. Mereka mempersiapkan diri sesuai dengan pekerjaan yang dipilih selama 1 tahun masa penyamaran. Mereka berlatih cara berjalan, berbicara, bertingkah laku, dan berbagai kebiasaan lain yang sesuai dengan penyamaran masing-masing, hingga akhirnya diterima sebagai abdi wirata setelah melalui proses yang rumit. Memasuki penyamaran bulan ke-12, prahara membadai di negeri Wirata. Teror terjadi di mana-mana. Masyarakat Wirata dicekam kecemasan dan ketakutan. Situasi chaos menumbuhkan sakwasangka dan ketidakpastian. Menurut pengamat, diduga kuat teror dilakukan oleh jaringan Kurawa yang bersekutu dengan kekuatan jahat untuk membuka kedok penyamaran Pendawa. Agaknya Pendawa sangat menyadari kalau keberadaan mereka di Wirata sudah mulai tercium oleh pihak Kurawa, sehingga harus lebih waspada dan hati-hati. Suasana Wirata benar-benar mencekam. Apalagi saat ini Raja Matswapati sedang melakukan perjalanan diplomasi yang merumitkan negeri Trigata untuk meredakan konflik dengan Raja Susarmo. Mau tak mau, Uttara, calon penguasa Wirata, harus menggantikan peran ayahandanya untuk menumpas jaringan teroris. Uttara geram menyaksikan ulah para teroris. Ia bertekad untuk menumpas gerombolan pengacau itu. Bersama sopirnya Brihanolo, Uttara bergegas meninggalkan istana. Dari kejauhan mereka menyaksikan ulah segerombolan pengacau tengah beraksi. Uttara cemas. Seumur-umur baru kali ini ia harus berhadapan dengan jaringan teroris yang beringas. Dugaan para pengamat ternyata tidak salah. Dari jarak yang cukup terjaga, Uttara dengan jelas bisa menyaksikan bahwa gembong kekacauan di negaranya memang jaringan Kurawa yang dikenal sangat militan. Di balik kerumunan teroris yang beringas dan berwajah kasar, Uttara melihat tokoh-tokoh Hastina yang cukup berpengaruh seperti Bhisma, Durna, Kerpa, Duryudana, dan Karna. Mereka telah berhasil memorak-porandakan perkampungan dan merampas harta penduduk Wirata. Sudah tak terhitung berapa jumlah rakyat sipil tak berdosa yang menjadi korban keberingasan para teroris. Ketika menyaksikan jaringan Kurawa yang cukup tangguh, nyali Uttara jadi ciut. Dia meminta Brihanolo untuk kembali ke istana. Brihanolo mengernyitkan keningnya. Tuhan, masyarakat menggantungkan nasib negeri Wirata kepada Tuhan. Tuhan berangkat dengan semangat berapi-api hendak menghancurkan musuh. Kalau kita kembali sekarang tanpa hasil, rakyat akan mentertawakan, Tuhan. Kita harus maju dan bertempur, Tuhan. Jangan gentar. Seloroh Brihanolo. Bagaimana bisa, Brihanolo? Kita tidak membawa pasukan. Semua prajurit dibawa ayahku ke negeri Trigata. Mustahil aku melawan gembong-gembong Kurawa. Brihanolo, berbaliklah, kita pulang. Jawab Uttara cemas. Ia benar-benar merasa tak sanggup jika harus menghadapi kekuatan teror Kurawa yang tangguh dan militan. Jangan takut, Tuan. Aku yang akan menghadapi Kurawa. Bantu aku. Pegang seter ini. Selebihnya serahkan padaku. Percayalah padaku. Tidak ada gunanya lari dari pertempuran. Akan kita enyahkan musuhmu dan kita dapatkan kembali semua harta benda yang mereka rampas. Kemenangan pasti berada di pihak kita. Percayalah. Brihanolo meminta Uttara untuk memarkir mobil tempurnya di balik sebatang pohon besar di dekat kuburan. Sampai di dekat kuburan, Brihanolo meminta Uttara naik ke pohon besar itu dan mengambil senjata yang disembunyikan di sana. Uttara memejamkan mata, tak berani memanjat pohon itu. Kata orang, di pohon ini pernah tergantung mayat nenek tua yang berubah menjadi setan. Aku tak berani memegang mayat itu. Mengapa kau menyuruhku melakukan ini? Kata Uttara. Dengar, Tuan, itu tidak benar. Itu bukan mayat. Itu kantong kulit. Di sana tersimpan senjata-senjata mutakhir milik Pendawa. Naiklah dan bawa turun senjata-senjata itu cepat. Jangan buang-buang waktu.
kata Brihanolo tegas. Karena Brihanolo terus mendesak, Uttara terpaksa menurut. Ia memanjat pohon itu lalu mengambil kantong kulit besar yang disembunyikan di balik daun-daunan. Alangkah kagetnya dia ketika melihat isi kantong itu. Ya, senjata-senjata yang hebat dan mutakhir. Cepat-cepat dibawanya kantong itu turun dan diserahkannya kepada Brihanolo. Brihanolo menyuruh Uttara meraba senjata-senjata itu. Begitu menyentuh senjata-senjata itu, Uttara merasa ada arus kekuatan gaib merasuk ke tubuhnya dan menguatkan jiwanya. Matanya sekarang berbinar memancarkan semangat baru. Alangkah anehnya. Katamu senjata ini milik Pendawa. Bukankah kerajaan mereka dirampas Kurawa dan mereka diusir ke hutan Kurawa oleh Kurawa? Bagaimana mungkin engkau bisa tahu tentang senjata-senjata ini? Secara ringkas, Brihanolo menyatakan bahwa sebenarnya sudah hampir 1 tahun Pendawa tinggal di ibu kota negeri Wiroto dan bekerja mengabdi Raja Wiroto. Mereka adalah Kangko, Jagal Abilowo, Darmogranti, Darmogranti, Tantri Polo, dan Sairandri. Brihanolo juga bercerita tentang kematian Maha Senopati Kicoko yang berani menghina Drupadi. Aku ini Arjuna, putra mahkota, jangan takut. Engkau akan melihat bagaimana aku menaklukkan gembong-gembong teroris itu. Biarpun ada Bhisma, Durna, Duryudana, dan Aswatama, kita harus rebut kembali harta benda yang mereka rampas. Dan engkau akan menjadi pahlawan. Semua ini akan menjadi pelajaran berharga bagimu, kata Arjuna. Uttara segera mengatupkan kedua telapak tangannya memberi hormat kepada Arjuna. Tak kusangka engkau adalah Arjuna. Alangkah beruntungnya aku dapat bertemu denganmu. Arjuna, kau kesatria perkasa. Engkau telah menanamkan beranian dalam jiwaku. Maafkan kesalahanku karena kedunguanku. Di atas mobil tempur yang dikemudikan Uttara, Arjuna bercerita tentang kisah-kisah kepahlawanan untuk membangkitkan keberanian Uttara. Kini mobil semakin mendekati pertahanan gembong-gembong Kurawa. Arjuna minta agar mobil dihentikan. Kemudian mereka turun. Perhiasan wanita ditanggalkannya, rambutnya yang panjang diikat, pakaian perempuan ditukarnya dengan pakaian perang dan senjata-senjatanya disiapkan. Setelah berdoa, Arjuna berdiri tegak penuh keagungan, membuat Uttara terkagum-kagum. Uttara bangkit semangatnya, ia naik ke atas mobil. Arjuna menenteng senjata, memasang anak panah, membidik ke Anggasa, menarik tali busur, dan seketika meluncurlah anak panah itu membelah angkasa dengan bunyi mendesing-desing. Lantas Arjuna meniup trompet kerangnya yang bernama Dewadatta, suaranya menggema dan bergaung ke seluruh penjuru. Kurawa terkejut. Mereka saling berpandangan. Dengan telinganya yang tajam, Durna memastikan bahwa suara itu berasal dari desingan anak panah Gantiwa dan gema trompet kerang Dewadatta milik Arjuna. Durna membisikkan hal itu kepada Karna. Mana mungkin itu Arjuna? Apa peduli kita kalaupun ia ada di sini? Apa yang ia bisa lakukan sendirian menghadapi kita jika Pendawa lainnya bersama Wiroto pergi ke selatan melawan Susarmo? Paling-paling ia hanya bersama Uttara, putra mahkota yang pengecut itu. Kenapa kita mesti pusing-pusing? Walaupun itu Arjuna, paling-paling ia hanya akan menyerahkan diri ke tangan kita untuk ditemukan sebelum waktunya. Dan karena itu kita bisa mengirim Pendawa ke hutan selama 12 tahun lagi. Sahut Duryudana menyambung. Seperti disentakkan oleh sesuatu yang gaib, dari kejauhan muncul gerakan yang begitu cepat. Debu mengepul bagaikan ekor monster ganas. Sekali lagi terdengar desing Gantiwa dan gema Dewadatta. Pasukan kita diserbu, itu Arjuna datang menyerbu mereka, teriak Durna cemas. Duryudana kesal melihat sikap Durna. Sumpah Pendawa adalah menerima pengasingan di hutan selama 12 tahun dan setahun bersembunyi tanpa dikenali. Tahun ke-13 belum habis tetapi Arjuna sudah berani muncul. Kenapa kita mesti prihatin? Mereka harus mengembara di hutan selama 12 tahun lagi. Durna terlalu banyak mempelajari falsafah hingga jadi penakut. Biarlah ia bersembunyi di belakang kita, maju terus, sahut Duryudana.
Memang jika tidak biasa bertempur pasti gemetar. Kalaupun yang datang memang Arjuna, kenapa kita mesti takut? Para Suramu sekalipun aku tidak gentar. Aku akan hadang ia kalau ia berani maju. Bala tentara Wiroto mungkin bisa merebut kembali harta benda mereka. Tetapi Arjuna harus berhadapan dengan aku. Karena menyambung, kemudian membunyikan trompetnya dan meledakkan senjatanya, tanda ia siap bertempur. Jangan berbuat tolol, kita harus menyerang Arjuna bersama-sama dan serentak. Hanya dengan cara itu kita akan berhasil. Jangan omong besar dan berperang tanding sendirian, kata Mahaguru Kelpo menasihati Karna geram. Oh, Mahaguru Kelpo ternyata sudah mulai menyanyikan lagu pujian untuk Arjuna. Apakah karena takut atau karena sayang kepada Pendawa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu para tetua semua takut dan menasihati agar kita tak usah bertempur. Kalau begitu sebaiknya kalian tinggal di belakang dan menonton saja. Seharusnya mereka yang telah makan garam di Hastinapura harus berani maju bertempur. Aku hanya mengenal cinta kepada kawan dan benci kepada musuh. Aku takkan mundur. Apa guna mereka mempelajari kitab-kitab suci jika sampai di sini hanya memuji-muji musuh? Aswatama putra Durna dan kemenakan Mahaguru Kelpo tak tahan mendengar sindiran tajam Karna. Kita belum membawa pulang harta benda rampasan ke Hastinapura. Kita belum memenangkan pertempuran. Omong besarmu tidak ada gunanya. Mungkin kami bukan golongan kesatria. Mungkin kami tergolong orang yang hanya membaca-baca kitab-kitab sastra. Meski demikian, kami belum pernah menemukan ajaran yang menyatakan bahwa seorang raja dikatakan kesatria jika bisa merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu. Teriak Aswatama. Dengarlah Karna, mereka yang telah bertempur mati-matian dan menaklukkan banyak kerajaan tidak pernah menyombongkan kemenangan mereka. Tapi kamu, aku belum pernah melihat hasil perbuatanmu yang pantas engkau banggakan. Api tidak ribut tetapi membakar. Matahari bersinar bukan untuk dirinya. Bumi memeluk segala yang ada di bahunya tanpa berisik. Pujian apakah yang pantas diberikan kepada kesatria yang merampas kerajaan lain dengan tipu daya dalam permainan dadu? Keberhasilan menipu Pendawa tidak pantas dibanggakan, ibarat menangkap burung piaraan sendiri dengan perangkap yang hebat. Duryudana dan Karna, pertempuran apakah yang telah kalian menangkan melawan Pendawa? Pantaskah kalian merasa bangga karena telah mempermalukan Drupadi? Kalian hampir saja menghancurkan bangsa Kuru seperti si Pandir menebang pohon cendana karena mabuk oleh keharumannya. Melemparkan dadu untuk mendapatkan angka 4 atau 2 tidak sesulit menghadapi desing Gandewa Arjuna. Apa kalian kira Sengkuni bisa menyulap jalannya pertempuran agar kita menang? Mungkin kita semua sudah gila, cerocos Aswatama. Gembong-gembong Kurawa saling bersilat lidah mencaci dan memaki. Bisma hanya bisa mengelus dada prihatin dan menasihati agar Duryudana mawas diri dan lebih cermat dalam bertindak. Sesepuh Hastinapura itu juga mengingatkan bahwa waktu 13 tahun yang ditetapkan sebagai masa pengasingan dan persembunyian Pendawa telah habis. Pendawa telah bebas. Pikirkan baik-baik sebelum memutuskan untuk bertempur. Jika mau berdamai dengan Pendawa, sekaranglah waktunya. Apa yang engkau kehendaki? Perdamaian yang adil dan terhormat atau kehancuran bersama dalam peperangan? Pertimbangkan baik-baik dan tentukan pilihanmu, kata Bisma. Namun dasar keras kepala, doktrin kebencian terhadap Pendawa yang ditanamkan sejak kecil oleh Sengkuni agaknya sudah benar-benar mencuci otak Duryudana. Ia tak mau berdamai dan ingin segera menghabisi Pendawa. Sampyuh pun gagal dicegah. Gembong dan jaringan teroris Kurawa yang congkak dan beringas campuh untuk menghabisi Arjuna dan Uttara. Uttara tampil tergindas melajukan mobil tempurnya. Ia mengejar gerombolan Kurawa yang berusaha mempertahankan barang rampasan. Arjuna mengamuk memorak-porandakan gerombolan Kurawa hingga babak belur dan meninggalkan barang-barang rampasan. Arjuna memburu Duryudana. Bisma sigap dan mengerahkan pasukan Kurawa untuk membantu Duryudana. Arjuna terkepung dari berbagai sisi, namun bukan Arjuna kalau menyerah begitu saja. Petualangan hidup selama menjalani masa karantina membuat nalurinya untuk menaklukkan musuh makin mantap dan teruji. Diserangnya Karna dengan serangan kilat hingga tak mampu melawan, bahkan terpelanting jatuh.
Kemudian Arjuna menendang dan menerjang Durna hingga terjengkang. Aswatthama bergegas membantu ayahnya, namun serangannya berhasil ditangkis Arjuna, bahkan ia pun tidak berkutik akibat serangan Arjuna yang bertubi-tubi. Mahaguru Kerpa menyerang Arjuna dari belakang dibantu oleh Bhisma dan Duryudana. Arjuna ingin melumpuhkan mereka satu persatu, dipusatkan serangannya kepada Duryudana hingga terbirit-birit. Namun Arjuna kewalahan ketika menghadapi Mahaguru Kerpa dan Bhisma yang terus menyerangnya. Arjuna memutuskan untuk mengeluarkan cairan kimia pembius, lalu membuat kedudukan musuhnya terpusat. Setelah lawan berada dalam posisi yang diinginkannya, Arjuna melemparkan senjata saktinya ke tengah-tengah pasukan Kurawa. Satu persatu gerombolan Kurawa jatuh pingsan. Dengan mudah Uttara dan Arjuna merampas jubah mereka sebagai tanda kemenangan. Belokkan arah mobil, harta benda yang dirampas teroris telah kembali kepada rakyat dan musuh sudah kita taklukkan. Wahai Tuan Uttara, pulanglah engkau dan bawalah berita kemenangan ini, kata Arjuna. Sebelum sampai ke istana, Arjuna menyimpan kembali senjata-senjatanya di tempat rahasia, membersihkan diri dan mengganti pakaiannya kembali seperti Brihanala sang guru tari. Kemudian Uttara mengirim utusan ke ibu kota Wirata untuk menyampaikan berita kemenangan gemilang Uttara kepada Raja Wirata. Di tempat pertempuran, Duryudana kembali ke induk pasukannya. Dilihatnya Bhisma dan gembong-gembong Kurawa baru saja siuman dan jubah mereka tidak ada lagi. Kurawa takluk dan kembali ke Hastinapura. Raja Matsawati kembali ke ibu kota Wirata dan berhasil menangani konflik dengan Raja Susarma dan negara Trigata. Namun ia tak sanggup menyembunyikan kecemasannya terhadap nasib putranya Uttara yang harus menumpas jaringan teroris. Ia tahu anaknya sama sekali tidak memiliki kemampuan tempur, apalagi menghadapi teroris. Kangko mencoba menghiburnya. Kekalahan Susarma di selatan pasti sudah diketahui Kurawa. Mereka pasti gentar dan memilih mundur, tuanku, kata Kangko hati-hati. Tak lama kemudian utusan Uttara tiba dan mengabarkan berita kemenangan. Harta benda yang dirampas teroris sudah kembali ke tangan rakyat. Namun Raja Matsawati tak percaya. Kangko terus berusaha meyakinkan bahwa berita itu memang benar. Kemenanganku melawan Susarma tidak berarti apa-apa. Kemenangan yang sebenarnya adalah kemenangan putraku Uttara, kata Matsawati terharu. Putra mahkota Uttara beruntung didampingi Brihanala yang tangkas dan tahu bagaimana mengemudikan mobil tempur, saut Kangko. Wirata merasa tersindir dan marah. Kenapa engkau berulang-ulang menyebut nama si banci itu, padahal aku sedang bahagia karena putraku memenangkan pertempuran? Bukankah sudah sepantasnya aku memuji putraku yang gagah perkasa? Kenapa engkau justru menekankan ketangkasan si banci sebagai sopir? Hamba tahu Brihanala bukan orang biasa. Mobil tempur yang dikemudikannya pasti tak akan salah arah dan ia pasti pantang menyerah. Brihanala sudah yakin akan bisa memetik kemenangan gemilang siapapun musuhnya, jawab Kangko tenang. Matsawati tidak dapat menahan amarahnya. Ia menganggap kata-kata Kangko sebagai penghinaan terhadap anak dan dirinya sendiri. Ia murka. Dilemparkannya dadu ke wajah Kangko dan melupai pipinya hingga berdarah. Sairandri yang kebetulan lewat melihat darah di pipi Kangko. Dengan cepat disekanya wajah Kangko dengan sarinya. Darah Kangko yang jatuh ditampungnya dalam cawan emas. Melihat hal itu, Matsawati semakin geram, apalagi berlangsung di depan matanya. Kurang ajar, kenapa engkau menadai darah Kangko dengan cawan emas? Teriak Matsawati. Tuanku, darah seorang sannyasin tidak boleh jatuh ke bumi, jawab Sairandri tenang. Kalau sampai darahnya menetes ke bumi, hujan tidak akan turun di negeri ini selama beberapa tahun. Tanah akan retak kekeringan dan rakyat akan mati kelaparan. Karena itu darahnya kutampung dengan cawan emas. Aku khawatir tuanku raja belum mengenal kebesaran Kangko, lanjutnya. Tak lama kemudian Uttara datang menghadap. Ia terkejut ketika melihat darah kering di wajah Kangko yang tiada lain adalah Yudhistira yang agung. Siapa yang telah melukai dia, Ayahanda? Uttara bertanya dengan cemas. Kenapa? Aku melempar mukanya dengan dadu karena kelancangan dan kesombongannya. Waktu aku senang dan bangga karena kemenanganmu, dia justru mengecilkan arti kemenanganmu. Setiap kali aku memuji kesaktian dan keperkasaanmu, ia justru menyebut-nyebut kemahiran si banci Brihanala. Aku memang telah melukainya, aku akui itu. Tapi hal ini tak usah kita bicarakan lagi. Ceritakanlah bagaimana engkau bertempur sampai menang.
Jawab Matsopati balik bertanya, "Ayah, ayah telah berbuat kesalahan besar. Berlututlah di hadapannya sekarang juga, ayah. Mintalah maaf. Kalau tidak, kita akan musnah dari akar sampai ke daun." Jawab Uttara sambil menangis sesenggukan. Matsopati tidak mengerti maksud anaknya. Ia hanya duduk diam kebingungan. Apalagi ketika menyaksikan Uttara berlutut di depan Yudhistira dan meminta maaf. Matsopati memeluk anaknya dengan penuh haru. "Anakku, engkau benar-benar seorang ksatria. Aku tak sabar lagi menunggu ceritamu. Bagaimana engkau menaklukkan gerombolan teroris itu? Bagaimana engkau merebut kembali harta benda kita?" tanya Matsopati. Uttara tersipu. "Bukan aku yang menaklukkan musuh. Bukan aku yang mengambil harta benda yang telah dirampas. Semua itu dilakukan oleh orang yang sangat sakti dan perkasa. Dia yang memukul mundur gembong-gembong teroris dan merebut kembali semua harta kita. Aku tidak berbuat apa-apa," jawab Uttara. Kepala Matsopati serasa terhantam godam. Pusing. Di manakah orang perkasa itu sekarang? Aku harus berterima kasih kepadanya karena ia telah menolongmu dan mengusir pengacau. Akan kuberikan anakku Dewi Utari untuk dipersunting. Panggillah Utari sekarang juga. Dia telah pergi, mungkin besok atau lusa dia akan datang kemari, jawab Uttara. Kepala Matsopati makin pening. Kebanggaan semua atas kemenangan putranya telah membuat darah Sanyasin yang tak berdosa tumpah dari kepalanya. Di atas singgasananya, penguasa Wirata yang sangat disegani musuh-musuh besarnya itu hanya mampu meraba dadanya yang kencang berdegup.